Bab 391. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Aku dikenal dengan nama, Burung Beo yang Maha Tahu. Mata Es menyipit saat nama yang familiar ini berdering dari kubus. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Burung Beo yang Maha Tahu, karena dia pernah mengejarnya untuk organisasi informasi rahasianya pada satu titik dan gagal total. Dia tidak pernah mengira orang yang dulu ingin dia temukan dan tangkap akan membalikkan keadaan padanya suatu hari nanti. Dia juga tampaknya benar-benar meremehkan kemampuan Burung Beo yang Maha Tahu ini dalam mengumpulkan informasi, dan tampaknya dia juga bukan hanya seorang pialang informasi kecil-kecilan dan bos sindikat. Meskipun dia telah mengetahui tentang sindikat Spica untuk beberapa waktu sekarang, karena dia tidak bisa mendapatkan bosnya, dia hampir melupakannya. Tapi sekarang bos sindikat ini mendekatinya entah dari mana dan langsung menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin dia tidak menyesali nasib buruknya? Es tidak dapat menahan tawa getirnya saat berkata, siapa yang mengira rumor tentang jaringan informasi bos All-Knowing Parrot menjadi nomor satu di seluruh kekaisaran iblis yang maha kuasa akan menjadi kenyataan dan memang pantas. Dia mengagumi kemampuan orang ini dalam mengumpulkan informasi, dan tidak dapat menahan rasa getirnya saat mengira dia tidak memiliki jaringan seperti itu, atau dia mungkin tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu sama sekali. All-Knowing Parrot berkata, aku tidak dapat menandingimu Tuan Pencuri Langit, kau berani memprovokasi zona kerajaan meskipun mengetahui posisi kita dan bahkan mengejek mereka lagi dengan aksi publik terakhirmu. Aku tidak tahu apakah kau berani atau sembrono. Es tersenyum kecut dan berpikir, bukannya aku ingin melakukan itu, tetapi aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Namun, pikirannya tiba-tiba tersentak saat ini, mengetahui posisi kita, apa maksudnya dengan itu. Dia juga berkata pertama, aku juga sepertimu, yang menyiratkan sesuatu yang lain. Mungkinkah dia yang asli? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut oleh gagasan ini, dan tepat saat dia hendak bertanya, kubus hijau itu meredup dan kembali ke dirinya yang tidak aktif. Es dengan cepat membukanya dan melihat batu ki telah berubah menjadi bubuk, yang menyiratkan bahwa itu telah benar-benar habis dalam waktu 2 menit. Tetapi Es menghela napas lega karena itu tidak rusak. Ini berarti dia hanya perlu meletakkan lebih banyak batu ki untuk mengaktifkannya lagi dan dia melakukannya begitu saja. Sekali lagi, koneksi dibuat dan suara nakal Burung Beo yang Maha Tahu terdengar. Kubus komunikasi Myriad Miles ini dapat membakar beberapa batu ki, tetapi sepertinya kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, Es tidak berminat untuk membahas kubus komunikasi Myriad Miles ini dan dengan cepat bertanya dengan tegas, apakah kamu pengguna sihir Hex? Dia bukan orang bodoh dan dapat dengan mudah menebak bahwa Burung Nuri Maha Tahu ini juga menghubunginya karena dia juga menganggapnya sebagai pengguna sihir kutukan, sementara dia sengaja memberi petunjuk bahwa dia sama dengannya. Lebih jauh, dia juga merasa cukup aneh bahwa orang ini begitu ramah padanya dan bahkan menggunakan kubus komunikasi Myriad Miles yang berharga ini untuk menghubunginya. Namun dia masih belum cukup percaya padanya untuk menunjukkan wajahnya, tetapi dia ingin menggunakan kubus komunikasi yang berharga ini untuk berbicara, yang juga menunjukkan bahwa dia ingin melihat apakah Es layak untuk bertemu dengannya atau tidak atau memenuhi syarat untuk menariknya ke pihaknya. Burung Nuri Maha Tahu dengan main-main bertanya kembali tanpa bermaksud untuk menyangkal ini, karena kamu sudah tahu, mengapa kamu menanyakan hal yang sudah jelas. Sial, kamu berani mengatakan ini. Kamu dengan mudah menjalani kehidupan yang nyaman sambil menjadi musuh terbesar ras iblis, sementara aku diburu meskipun tidak tahu apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan kalian sama sekali. Apakah kamu benar-benar bercanda? Es mengumpat dalam hati, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Pertama, dia ingin informasi tentang sihir kutukan ini, dan kedua, Burung Beo Maha Tahu ini tampaknya tahu banyak rahasia, jadi dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Terakhir, dia ingin melihat apakah dia bisa menipu orang ini agar mengungkapkan dirinya, sehingga dia bisa mendapatkan jaringan informasinya seperti yang dia inginkan sebelumnya. Es menjawab dengan ambigu, begitukah? Mengapa kamu mendekatiku? Burung Beo Maha Tahu tidak menganggap pertanyaan ini aneh karena dia juga tahu Es cukup cakap, dan dia sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Dia juga tidak punya alasan untuk bekerja untuknya ketika dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan dari Adipati Iblis. Burung Beo Maha Tahu berkata dengan jujur, sebenarnya sangat sederhana. Aku punya sesuatu yang tidak akan bisa kamu tolak dan kita berdua membutuhkannya.
jadi aku mengusulkan sebuah kolaborasi. Sesuatu yang kita berdua butuhkan. Berarti sesuatu yang dibuat oleh pengguna sihir kutukan dan karena dia akan bekerja sama denganku, ini berarti dia tidak bisa mendapatkan benda ini sendirian. Biarkan aku melihat apa yang kamu inginkan. S dengan cepat menebak kesulitan All-Knowing Parrot dan berkata dengan dingin, "Oh, kerja sama macam apa yang bisa kau ceritakan padaku? Jika itu sesuatu yang berguna bagiku, aku tidak keberatan bekerja sama denganmu." All-Knowing Parrot menjawab seolah-olah dia sudah menebak jawaban S. "Aku tahu lokasi Myriad Hex Manual." Namun, reaksi S hanya di bawah standar ketika dia mendengar nama ini karena dia tidak tahu apa Myriad Hex Manual ini, dia juga tidak tertarik. Tapi All-Knowing Parrot tidak bisa melihat ekspresi S, jadi dia tidak tahu ini, dan ini memberi S keuntungan mutlak. S berpura-pura gembira saat dia berkata, "Apa? Katakan di mana itu dan bagaimana kau tahu tentang itu." Namun, All-Knowing Parrot tidak akan memberikan semua informasi itu begitu saja. Dia berencana untuk menyimpan informasi ini untuk mengendalikan S. Dia berkata melalui kubus, aku tahu Tuan Pencuri Langit akan tertarik pada buku rahasia terpenting kita yang diambil oleh keluarga kerajaan setelah kehancuran suku kita karena tidak dapat dihancurkan. Tapi aku tidak bisa mempercayaimu sepenuhnya dengan hal seperti itu. Bagaimana jika kamu melarikan diri dengan itu dan aku tahu kamu mampu melakukan hal seperti itu, dan aku tahu kamu juga tidak akan mempercayaiku, kan?" S menyipitkan matanya. Dia cukup terkejut ketika burung beo yang maha tahu mengungkapkan informasi penting yang memberinya sedikit pemahaman tentang pengguna sihir kutukan ini. Jadi, pengguna sihir kutukan ini adalah seluruh suku iblis tetapi dihancurkan oleh keluarga kerajaan, dan tampaknya mereka cukup mampu karena keluarga kerajaan harus bergerak sendiri. Tapi buku rahasia ini tampak lebih mencengangkan karena tidak dapat dihancurkan. Tapi dia akan bodoh jika berpikir jika aku setuju untuk merebut sesuatu dari mulut harimau, ejek S dalam hati. Setelah memasukkan batu kilain ke dalam kubus, dia berkata, "Jadi, apa yang ada dalam pikiranmu untuk membuat kita berdua saling percaya?" Burung beo maha tahu segera berkata seolah-olah dia sedang menunggu kata-kata yang tepat ini, "Karena kita berdua adalah sisa-sisa suku iblis kutukan, tidak perlu bertarung satu sama lain dan aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan dan kelaparan yang terus-menerus. Jadi, jika kita dapat merebut warisan terbesar suku kita, buku petunjuk kutukan segudang dari keluarga kerajaan, kita dapat menghidupkan kembali suku kita, dan kamu tidak perlu merendahkan diri ke tingkat pencuri belaka juga. Jadi, kita akan membentuk Hex Soul Pact. Dengan paket ini, kita tidak dapat saling mengkhianati, dan kita tidak perlu saling waspada di masa depan juga. Apa pendapat Tuan Pencuri Langit?" Suku Iblis Kutukan, mata S berbinar karena mengerti saat ini. Dia akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang terjadi di sini dan tentang apa pengguna sihir kutukan ini. "Aku terseret ke dalam konflik antar generasi ini tanpa sadar, dan tampaknya burung beo maha tahu ini bertekad untuk mendapatkan buku petunjuk rahasianya dan bahkan bersedia membentuk Hex Soul Pact yang tampaknya cukup penting hanya dengan namanya. Jika aku setuju terlalu cepat, dia akan mencurigaiku dan jika aku tidak setuju maka aku akan mengekspos diriku sendiri dengan mengatakan padanya bahwa aku tidak tertarik pada buku petunjuk rahasia ini yang mungkin akan membuat orang ini kesal. Dan aku akan menjadi musuh yang kuat tanpa alasan yang jelas, dan dia tahu tentang niat pedang elemen yang tidak ingin ku ketahui siapapun. Siapa yang tahu para bangsawan mungkin menjadi gila setelah mengetahui musuh bebuyutan mereka dapat menggunakan niat pedang elemen, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan untuk menyingkirkan masalah di masa depan ini, dan aku tidak yakin untuk melarikan diri dari benua ini dan aku tidak tahu kemana harus pergi dari sini jadi aku harus menyingkirkan orang ini atau mengendalikannya. Mata S bersinar dengan cahaya gelap saat dia berkata, "Aku setuju dengan saranmu." S hanya mengucapkan kata-kata ini dan tidak membuka mulutnya untuk hal lain. Dia mungkin akan membocorkan rahasianya jika dia mencoba bersikap pintar. Suara parrot yang maha tahu terdengar, "Aku tahu Tuan Pencuri Langit akan melihat gambaran yang lebih besar. Karena ini adalah Hex Soul Pact, kita harus bertemu. Tapi aku tahu kau tidak bisa meninggalkan wilayah pedang, tapi kita akan segera mendapatkan kesempatan. Aku tak sabar untuk bertemu dengan sesama anggota suku." S terkejut mendengar kata-kata ambigu itu, "Kita bisa segera bertemu." Dia tahu sesuatu. Dia bertanya, "Begitu juga, tetapi bisakah Bos All-Knowing Parrot memberitahu bagaimana kita mendapat kesempatan ini?" All-Knowing Parrot menjawab, "Hehe,
Tuan Pencuri Langit akan segera mengetahuinya, tetapi Anda harus sangat berhati-hati sementara ini karena keempat klan besar suku iblis pedang mengincar Anda. Mata Es menyipit. Dia sudah memikirkannya, tetapi dia tidak memiliki bukti kuat sebelumnya, tetapi sekarang hal itu diperjelas oleh All-Knowing Parrot. Dia bertanya dengan tegang, apa yang mereka inginkan dariku? All-Knowing Parrot terkekeh dan menjawab, hehe, keempat klan itu mengincar posisi Raja Iblis untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya karena kehebatan Blade Demon King atau mereka tidak memiliki ahli alam manifestasi di jajaran mereka, jadi mereka selalu menekan ambisi mereka. Namun, dari sumberku, sepertinya mereka menginginkanmu atau lebih tepatnya metode kultivasi Feng karena mereka pikir itu memiliki petunjuk tentang maksud senjata seperti buku panduan kultivasi klan pedang iblis. Tapi mereka tidak berani memperjuangkannya. Namun, Feng, di sisi lain, adalah target yang mudah. Hati Es menjadi dingin saat dia membalas, tidak bisakah mereka pergi mencari suku pedang iblis jika mereka membutuhkan metode kultivasinya? Mengapa mengejar seorang jenius yang bahkan Raja Iblis sangat menghormatinya? Kubus itu kembali meredup saat ini dan Es memasukkan batu ki lainnya. Burung beo yang maha tahu dengan nakal menjawab dengan suara gelap, hah. Bukan hanya buku panduan kultivasimu yang mereka inginkan, mereka juga menginginkan garis keturunan Feng. Hati Es bergetar ketika dia mendengar ini, dan tidak bisa tidak berpikir tentang bagaimana utusan kerajaan juga ingin memurnikan darahnya. Dia berkata dengan cemberut, bisakah kamu memberitahuku apa masalahnya dengan perampokan garis keturunan ini, atau bagaimana itu bisa bermanfaat bagi orang lain? Es tidak tahu apa-apa tentang adat istiadat iblis, dan dia tidak tahu mengapa iblis-iblis ini ingin memurnikan darah sesama iblis mereka. Burung beo yang maha tahu mencibir dan dengan dingin menjawab, sepertinya Tuan Pencuri Langit tidak tahu banyak tentang bagaimana garis keturunan ras iblis kita bekerja dan rahasia kotor yang tersembunyi dari ras iblis. Mata Es akhirnya menyipit saat ini dan dengan cepat membuat jawaban, maafkan ketidaktahuanku, tetapi aku tumbuh di pegunungan dan baru saja melangkah ke daratan, jadi aku hanya tahu sedikit tentang ras iblis kita. Oh, aku tidak pernah mengira kamu memiliki masa lalu seperti itu. Burung beo yang maha tahu tampaknya tercengang oleh berita ini dan berkata sambil tidak menyembunyikan apapun, baiklah, anggap saja ini niat baikku. Tuan Pencuri Langit seharusnya tahu tentang teknik pemurnian tubuh ras iblis kita, kan? Es menjawab dengan jujur, ya, kudengar teknik pemurnian tubuh dapat memberi kita tubuh sekuat senjata kelas dan bahkan kemampuan supranatural. Tapi semua teknik ini sebagian besar berada di tangan Demon Duke atau Demon King, dan mereka cukup boros untuk dikultivasikan. All-Knowing Parrot menjawab, ya, tapi informasi tentang Demon Duke yang memiliki teknik-teknik itu sama sekali salah. Apakah kamu menemukan teknik seperti itu di Ocean Demon Treasury? Es mengerutkan kening, dia akhirnya memperhatikan hal seperti itu. Sebelumnya dia tidak melihat semua buku yang dia curi dari perbendaharaan iblis laut, tetapi sekarang All-Knowing Parrot mengingatkannya, dia akhirnya membaca sekilas dan terkejut ketika dia tidak menemukan apapun tentang pemurnian tubuh. Dia menjawab setelah memasukkan batu ki lainnya, tidak ada teknik pemurnian tubuh apapun di perbendaharaan iblis laut. Burung beo yang maha tahu berkata seperti yang sudah diketahuinya, hehe, biar ku beritahu kau rumor ini dibuat oleh Dewan Iblis Kerajaan karena ini akan memberikan perlindungan ekstra kepada suku-suku bergelar Adipati Iblis dan itu juga mengapa tantangan suku bergelar Adipati jarang terjadi karena tidak ada seorang pun yang cukup bunuh diri untuk menghadapi suku dengan iblis penyempurnaan tubuh di dalamnya. Es mengerti, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa ini ada hubungannya dengan perampokan garis keturunan? Burung beo yang maha tahu terkekeh dan berkata, hehe, itu ada hubungannya dengan itu. Kau tahu, ada 8 klan garis keturunan kelas Raja Iblis di 8 provinsi Iblis tidak termasuk zona kerajaan dan ada juga 5 klan garis keturunan kelas Raja Iblis di alam liar atau, lebih tepatnya, suku alam. Raja-Raja Iblis itu juga dikenal sebagai Raja Iblis Liar, dan kau sudah dekat dengan salah satu penerus Raja Iblis Liar Cefeo. Es bingung ketika mendengar ini, dan dia langsung teringat Thomas. Meskipun dia sudah tahu identitas Thomas bukanlah orang biasa, dia tidak pernah mengira dia juga keturunan Raja Iblis. Karena di benua daratan, masyarakat umum hanya tahu ada 8 Raja Iblis, dan mereka hanya menganggap suku-suku besar sebagai orang barbar, tetapi siapa yang mengira ada 5 Raja Iblis tersembunyi lagi di suku-suku liar itu. Burung beo yang maha tahu melanjutkan,
keberadaan Raja Iblis liar itu sengaja disembunyikan dari masyarakat dan hanya dikenal dengan gelar Raja Iblis dan Adipati Iblis. Ngomong-ngomong, maksudku, adalah tidakkah kau merasa aneh bahwa hanya ada 13 klan garis keturunan tingkat Raja Iblis, bukan suku? Pikiran Es bergetar setelah mendengar hal ini. Dia tidak pernah berpikir sedalam ini tentang ras iblis, tetapi sekarang setelah hal itu diangkat, dia akhirnya memberikan perhatian penuhnya. Dia akhirnya mencapai kesimpulan yang mencengangkan dan berkata, apakah kau mengatakan kepadaku bahwa klan tingkat Raja Iblis itu tidak alami tetapi dibuat secara artifisial? Suara tumpang tindih dari burung beo yang maha tahu terdengar dengan sedikit penghinaan. Ya, klan-klan itu tidak memiliki garis keturunan manifestasi bawaan, tetapi itu dirangsang dengan teknik penyempurnaan tubuh dan hanya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolah teknik-teknik itu yang astronomis dan dari miliaran iblis hanya 13 klan yang dipilih untuk mengembangkan garis keturunan mereka ke potensi tingkat manifestasi. Meskipun ras iblis kita dapat berkultivasi dengan lancar, kita semua terbelenggu oleh batas-batas garis keturunan kita, dan beberapa teknik penyempurnaan tubuh dapat membantu kita melewati batas-batas itu, tetapi harganya cukup mahal. Es tidak tahu harus berkata apa. Dia juga tahu tentang hal ini karena Noah dan itulah sebabnya dia memiliki opsi peningkatan garis keturunan di toko sistemnya. Tetapi sepertinya dia masih belum memahami nilai sebenarnya dari teknik penyempurnaan tubuh Noah sebelumnya, dan sepertinya akan cukup sulit untuk mengolahnya. Burung beo maha tahu menjelaskan lebih lanjut, untuk menembus batas-batas garis keturunan iblis, penting untuk memiliki garis keturunan lain yang telah mencapai batas potensinya, dan garis keturunan itu harus memiliki potensi yang sama. Sederhananya, Feng saat ini adalah bahan obat penting bagi suku-suku tingkat raja manapun yang memiliki metode penyempurnaan tubuh. Apakah kau sekarang mengerti masalah macam apa yang dialami Feng saat ini? Es merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia akhirnya mengerti mengapa keempat klan itu mengejarnya. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan tidak yakin, lalu bagaimana dengan klan tingkat Raja Iblis? Mungkinkah mereka tertarik pada Feng? Burung beo maha tahu hanya terkekeh dan menjawab, tidak, yang terpenting, klan tingkat Raja Iblis itu tidak memiliki teknik penyempurnaan tubuh tingkat tinggi yang dapat menembus batas garis keturunan mereka. Kedua, bahan-bahan untuk teknik penyempurnaan tubuh seperti itu hanya dapat ditemukan di tangan keluarga kerajaan. Terakhir dan yang terpenting, mereka membutuhkan garis keturunan tingkat Raja Iblis atau garis keturunan tingkat manifestasi yang alami, bukan yang buatan. Dalam seluruh sejarah ras iblis, hanya ada 3 garis keturunan seperti itu, dan salah satunya dikomplotkan dan dibantai oleh 2 lainnya hanya agar mereka juga bisa menembus batas garis keturunan mereka. Es menarik napas tajam saat ini. Meskipun suara burung beo yang maha tahu tumpang tindih, dia bisa merasakan kebencian yang tak terbatas di dalamnya, dan dia akhirnya mengerti segalanya, terutama mengapa utusan itu ingin memurnikan darahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta konfirmasi, jadi, suku iblis Hex dimusnahkan karena garis keturunan mereka, dan sepertinya mereka masih menginginkan garis keturunan kita, kan? Suara burung beo yang maha tahu terdengar dingin, sepertinya begitu dan jika tebakanku benar, utusan kerajaan itu adalah Crown Demon Prince yang ingin memperkuat garis keturunan kelas Kaisar Iblisnya yang akan membuat peluangnya untuk memasuki alam ketujuh meningkat pesat, menjadikannya Kaisar Iblis masa depan yang bonafit. Sial, Es mengumpat dalam hati karena tebakannya benar. Suara mengejek dari burung beo yang maha tahu terdengar, hehe, takut sekarang. Yah, aku tidak bisa menyalahkanmu karena kau tinggal di pegunungan, tetapi sekarang setelah kau tahu aku ingin kau tetap rendah hati sampai kita mendapatkan buku petunjuk rahasia suku kita, hanya buku petunjuk itu yang bisa memberi kita kesempatan untuk bertarung. Es ingin mengatakan itu, dia tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi dia tahu dia tidak bisa, atau dia akan kehilangan informasi penting ini. Setelah pembicaraannya dengan burung beo yang maha tahu, Es ingin menarik orang ini ke pihaknya karena kemampuannya terlalu banyak membantunya dalam jangka panjang, dan dia tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Es mendesah pelan dan berkata, aku mengerti. Aku harus berterima kasih padamu karena telah berbagi informasi penting ini denganku, atau aku mungkin akan kehilangan nyawaku di sini. Suara parrot yang maha tahu terdengar dengan sedikit rasa puas, asalkan kau mengerti. Awas saja dengan keempat klan itu. Meskipun Raja Iblis Pedang sangat menghargaimu, dia tidak akan menghentikan keempat klan itu asalkan mereka tidak meninggalkan bukti apapun. Tatapan mata Es berubah dingin dan terkekeh.
asalkan bukan Raja Iblis itu sendiri, aku bisa mengaturnya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Parrot yang Maha Tahu menjawab, aku tahu kau bisa. Karena kita sudah menyelesaikan masalah kita, aku juga harus pergi. Simpan kubus komunikasi Myriad Miles ini dengan aman dan jangan perlihatkan kepada siapapun karena hanya klan kelas Raja Iblis yang memiliki sepasang. Selain itu, karena aku memiliki kubus utama, jadi hanya aku yang bisa menghubungimu. Simpan saja batu ki di dalamnya sepanjang waktu, dan kau akan tahu begitu aku menghubungimu. Es tercengang mendengar kubus ini begitu berharga, dan tidak bisa menahan perasaan kasihan karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak pasangan. Meskipun demikian, dia setuju dengan penyelesaian All-Knowing Parrot, baiklah. Bisakah kau memberiku bahan atau pil bertipe jiwa? Aku bisa membayarmu atau menukarnya dengan bahan bela diri atau pil. Es dengan cepat mengingat All-Knowing Parrot berurusan dengan hal-hal semacam ini, dan dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan dan pil bertipe jiwa tanpa hambatan apapun. All-Knowing Parrot terkikik ketika dia berkata, hehe, kupikir kau tidak pernah bertanya. Aku tahu kita, Hex Demons, membutuhkan sumber daya bertipe jiwa, dan itu cukup sulit untuk kita dapatkan. Tapi jangan khawatir, aku bisa membantumu dengan itu karena kita adalah sekutu. Temukan saja pemilik toko Leonhard di pasar senjata Inner Domain dan tunjukkan padanya token lain yang kutinggalkan untukmu di cincin penyimpanan. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ada lagi, jadi, dia bahkan punya orang di Inner Domain, iya. Tampaknya dia juga seorang kultivator jalur jiwa. Aku tak sabar untuk bertemu dengan All-Knowing Parrot ini. Es tersenyum tipis dan berkata, tidak ada lagi yang telah cukup membantuku, bos burung nuri yang Maha Tahu. Aku tidak bisa meminta lebih. Burung nuri yang Maha Tahu menjawab, membantu sesama anggota suku adalah hal yang wajar, jadi jangan terlalu formal. Sampai jumpa. Tepat saat suara burung nuri yang Maha Tahu memudar, kubus hijau itu meredup sebelum kembali normal. Es membukanya dan melihat batu ki masih utuh, yang berarti kali ini burung nuri yang Maha Tahu telah memutus sambungan dari sisi lain. Dia mengganti batu ki dengan yang baru dan setelah memastikan kubus itu tidak aktif, dia menaruhnya di ruang pencurinya. 4 klan iblis dari suku pedang iblis, ya, aku harus berhati-hati terhadap mereka. Mengenai Dewan Iblis Kerajaan, kurasa mereka tidak dapat bersekongkol melawanku karena kontrak kesetiaan. Tapi aku juga tidak dapat mengesampingkan kemungkinan itu. Karena suku Raja Iblis memiliki teknik penyempurnaan tubuh itu. Mereka mungkin memiliki kemampuan supernatural. Es merenungkannya lama sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan mengkhawatirkannya setelah dia menghadapi masalah dan beristirahat untuk saat ini. Tanda pisah. Burung beo yang Maha Tahu memiliki senyum yang indah di wajahnya yang sangat cantik saat dia mengutak-atik kubus hijau, sama seperti es, di tangannya yang ramping. Tetapi kubus hijau ini juga memiliki tanda di permukaannya. Dia bergumam, menarik, dia tidak tahu apa-apa tentang ras iblis, dan dia juga tidak bertanya tentang Myriad Hex manual lagi sama sekali. Aku bisa mengerti ketidaktahuannya, tetapi ketidakpeduliannya terhadap Myriad Hex manual aneh. Sepertinya aku harus menyiapkan kontrak jiwa terlebih dahulu dan memintanya menandatanganinya sebelum pertemuan kita. Aku tidak bisa begitu saja membahayakan keselamatanku pada kesempatan itu. Tidak dengan orang ini, dia harus menunjukkan niat baik juga. Burung beo yang Maha Tahu memanggil dengan suara lembut, Alia. Seorang iblis wanita cantik memasuki ruangan dan membungkuk dalam-dalam di depan burung beo yang Maha Tahu saat dia dengan hormat berkata, Yang Mulia. Burung beo yang Maha Tahu mengangguk tanda setuju dan berkata dengan dingin, pergilah ke Blade Domain dan kuasai Leonhard Shop. Dan jika Rising Sword Earl mendatangimu, aku ingin kau mengamati pembeliannya dan apa yang dipertukarkannya. Laporkan setiap detail kecil kepadaku. Sekarang pergilah. Alia bingung mendengar perintah ini karena dia tahu siapa Rising Sword Earl ini, dan dia tidak mengerti mengapa dia mendatangi mereka dan bagaimana dia tahu tentang tempat perselingkuhan rahasia mereka. Meskipun demikian, karena dia sudah mendapat perintah dari majikannya, dia tidak berani mempertanyakan atau mengabaikannya dan segera pergi menuju Blade Domain. Burung beo yang Maha Tahu bergumam dengan senyum yang memikat, tetapi tersembunyi lebih dalam adalah sedikit rasa dingin yang mematikan. Tuan pencuri langit, jangan hianati kepercayaanku atau kalau tidak. Tanda pisah. Setelah hari itu Es menghabiskan hari-harinya dengan damai tanpa insiden apapun sementara dia juga nongkrong bersama Thomas untuk minum-minum.
Tetapi pengawasan terhadapnya tidak berhenti dan hanya bertambah satu iblis lagi, yang menjadikannya semua 4 klan besar dari suku Iblis Pedang. Namun, para pengamat itu tidak berani bergerak padanya karena dia masih berada di wilayah Blade dan jika mereka mencoba sesuatu yang aneh, Raja Iblis Blade tidak akan memaafkan mereka. Terutama setelah kemunculan terakhir es, siapapun yang membuat sedikit masalah akan langsung menahan tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Pada hari ini, iblis wanita yang membawa es dan yang lainnya ke penginapan mereka muncul lagi dan memanggil setiap iblis muda untuk segera ditempatkan di alun-alun yang luas. Setelah semua orang muncul, alun-alun itu hampir penuh dengan puluhan ribu iblis muda yang berputar-putar yang datang ke sini dari seluruh provinsi Mightblade. Dan itu hanya salah satu alun-alun dengan pemandangan seperti itu, dan ada lebih banyak tempat seperti itu yang diatur karena jumlah pemuda ini. Es juga berada di alun-alun ini dengan pedang lebar yang sama, iblis wanita. Bahkan dia merasa sangat terkejut, melihat banyak iblis di satu tempat. Pada saat ini, iblis wanita berotot setinggi 2,9 meter dengan jubah ungu ketat muncul di panggung tinggi dan ada pedang lebar besar yang diikatkan di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Diam." Sambil mengisi suaranya dengan ki, yang bergema seperti awan petir di alun-alun yang luas, membuat semua orang terkurung dalam perangkap mereka. Melihat perhatian semua orang akhirnya tertuju padanya, dia berkata, "Namaku Cory Greenblade, dan aku pemandu dan instrukturmu untuk periode program pelatihan yang dibuat oleh Yang Mulia." Semua orang berseru sambil berbisik satu sama lain. Es mengerutkan kening karena merasa ini tidak berjalan sesuai asumsinya. Cory berkata sambil tersenyum, "Kalian semua seharusnya pergi ke domain dalam terlebih dahulu dan bertemu dengan sesama pesaing kalian, tetapi karena banyaknya pemuda yang menjanjikan dari Provinsi Pedang Perkasa kita, akan sangat merepotkan untuk membiarkan semua orang memasuki domain dalam sekaligus. Selain itu, hanya iblis yang telah membuktikan diri mereka berharga yang dapat memasuki wilayah dalam. Itulah sebabnya Yang Mulia Raja Iblis Pedang memutuskan untuk memulai program pelatihan ini lebih awal, dan program ini juga dirancang secara pribadi oleh Yang Mulia." Thomas terkekeh saat ini. Sepertinya mereka tidak ingin membiarkan sembarang orang memasuki wilayah dalam. Es mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, rencananya sebelumnya benar-benar berubah menjadi debu. Memasuki wilayah dalam memiliki keuntungan besar baginya, terutama setelah percakapannya dengan burung beo yang maha tahu, tetapi tampaknya keadaan menjadi semakin merepotkan. Cory sama sekali mengabaikan ekspresi buruk beberapa pemuda dan melanjutkan, program pelatihan ini dibagi menjadi 3 fase. Setiap fase berlangsung selama 5 bulan. Hanya mereka yang dapat melewati fase pertama yang dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki wilayah dalam. Ini juga merupakan kompetisi dengan peringkat dan semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak hadiah yang akan Anda dapatkan dari kumpulan hadiah. Dan siapapun yang berada dalam peringkat 100 peserta teratas akan dapat berkultivasi di bawah Raja Iblis Pedang selama 3 bulan. Setiap mata iblis berubah menjadi ganas dengan hasrat yang membara. Para iblis pada dasarnya adalah sekelompok yang haus akan pertarungan, jadi wajar saja jika mereka menjadi marah atas nama kompetisi ini. Terutama janji untuk berkultivasi di bawah Raja Iblis Pedang, yang merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Lebih jauh lagi, ini juga akan meningkatkan peluang untuk lulus ujian gerbang iblis yang akan datang dalam 22 bulan dengan bimbingan Raja Iblis. Jadi, kompetisi ini akan sangat berdarah. Cory mengangguk puas saat melihat semua orang bersemangat dan mengumumkan sambil tersenyum. "Kami telah membuka persekutuan pelatihan, baru tidak jauh dari sini untuk kalian semua. Kalian harus mendaftar di sana terlebih dahulu sebelum memulai tahap pertama pelatihan kalian, dan kalian juga akan mendapatkan informasi tentang distribusi poin hadiah kalian dan hadiah yang sesuai dari sana. Untuk tahap pertama, ini sangat sederhana. Setiap individu memiliki waktu 5 bulan untuk memburu 100 binatang iblis tingkat 3 akhir alam Sungai Ki Puncak dari Pegunungan Bayangan, tepat di pinggiran wilayah pedang." Setelah Cory mengumumkan tahap pertama program pelatihan, darah setiap iblis muda mendidih karena mereka ingin segera memulai kompetisi ini. Namun, beberapa iblis muda memiliki ekspresi ambigu di wajah mereka saat mereka mengamati kerumunan di sekitarnya dengan dingin yang tersembunyi. Suara menggelegar Cory terdengar lagi, "Sekarang, semua orang menuju ke serikat pelatihan untuk pendaftaran dan setelah ini selesai, silakan menuju gerbang domain barat untuk instruksi lebih lanjut." Menyelesaikan kalimatnya,
Cory meninggalkan panggung dan semua iblis muda itu dengan cepat meninggalkan alun-alun dengan tergesa-gesa dan menuju ke serikat pelatihan ini. S, bersama Thomas, juga menuju ke serikat pelatihan. Thomas berkata saat ini lebih seperti jalur bertahan hidup daripada jalur berburu. Bagaimana menurutmu, Saudara Feng? S terkejut sejenak dan mengangguk setuju dengan Thomas dan berkata, ya. Membunuh binatang iblis tingkat 3 tahap akhir itu tidak sulit bagi kebanyakan dari kita karena hampir semua orang berada di level yang sama, tetapi yang benar-benar sulit adalah menemukan 100 binatang itu. Jika tebakanku benar, mungkin ada lebih dari 30 juta iblis yang ikut serta dalam fase pelatihan ini dan perburuan individu 100 binatang buas masing-masing kita akan membutuhkan lebih dari 300 juta binatang buas dan aku tidak berpikir banyak binatang buas iblis dengan peringkat yang memuaskan bahkan ada di pegunungan bayangan. Jadi, mereka yang ingin melewati fase pertama ini harus menjarah dari yang lain, dan tidak seorang pun akan melepaskan kesempatan seperti itu begitu saja. Pada akhirnya, itu akan menjadi pertumpahan darah, survival of the fittest. Thomas serius. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan S. Dia mendesah dan berkata, ini adalah cara termudah untuk menyingkirkan kelompok terlemah dan hanya yang kuat yang akan tersisa. Aku tidak berpikir hanya Raja Iblis Pedang yang melakukan hal seperti itu, dan itu mungkin terjadi di seluruh daratan saat kita berbicara. S terkekeh dan berkata, iya. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena jalur gerbang iblis ini menjadi begitu besar sehingga mereka harus menggunakan beberapa metode untuk mengurangi jumlahnya. Jika kamu takut, mengapa kamu tidak pergi dan menemani saudari Millie? Iya. Thomas mencibir pada kata-kata candaan Feng dan berkata, persetan, siapa yang takut? Anak-anak nakal itu lebih baik berdoa agar mereka tidak akan bertemu denganku, atau mereka bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan mereka yang berharga. Kamu, di sisi lain, harus bersembunyi karena semua orang tampaknya mengejar gelarmu. S tersenyum. Dia tahu apa yang dikatakan Thomas. Dia adalah seorang Earl Iblis dan tidak memiliki latar belakang yang besar, jadi semua orang mungkin mengincarnya untuk gelar dan ketenarannya. Dia berkata sambil mengangkat bahu, aku hanya harus lari kalau begitu. Tidak tahu malu, Thomas meludah dengan sembrono dengan penghinaan palsu. Mereka telah menjadi teman dekat akhir-akhir ini dan selalu bercanda seperti ini. Begitu saja, mereka akhirnya mencapai sebuah bangunan besar yang tampak baru dibangun dan ada papan nama emas di bagian depan, Training Guild, dan ada 50 antrean panjang tepat di luar pintu masuk yang bergerak perlahan. Thomas tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru sambil mengumpat, sial, kita harus menunggu berjam-jam seperti ini dan masih ada iblis yang datang. S juga mengerutkan kening, melihat antrean panjang itu. Menunggu hanya untuk yang lemah, yang kuat membuat jalannya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara yang mengesankan terdengar dari belakang mereka dan banyak iblis berbalik untuk melihat siapa pria sombong ini dengan mata dingin. Pendatang baru ini tingginya 2,5 meter dengan tubuh yang kencang. Dia mengenakan jubah warna ungu polos dengan lambang bilah perak di punggungnya. Wajahnya sangat tampan dan maskulin, dengan kulit perak cerah dan bola mata merah seperti api yang menyala. Rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin seperti api yang mengamuk, sementara dua tanduk peraknya setajam dua bilah tipis. Sebuah pedang panjang disarungkan di pinggangnya dengan sarung perak. Dia tersenyum provokatif di bibir perak pucatnya saat dia menatap S. S mengerutkan kening. Dia bisa merasakan permusuhan samar dari orang ini, dan entah mengapa dia memberinya perasaan yang familiar, tetapi dia tahu dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, atau dia tahu dari tanda jiwanya. Pada saat ini, seorang iblis berseru di antara kerumunan iblis, itu, mata merah dan kulit perak dan pedang, mungkinkah itu jenius pedang dari klan pedang perak dan putra bungsu dari Yang Mulia? Raja Iblis Pedang, Pangeran Peter Pedang Perak, suara kecil ini seperti batu di sungai yang tenang, yang menciptakan banyak riak saat semua orang mulai berseru dengan suara rendah dan menatap iblis ini dengan rasa hormat di mata mereka. Peter adalah anak ajaib termuda dari klan dominan suku Iblis Pedang, dan dia adalah satu-satunya saudara laki-laki dan perempuannya yang berjalan di jalan yang berbeda dari ayahnya, jalan pedang ganda. Lebih jauh lagi, dia bahkan mencapai kemajuan dan prestasi yang mengejutkan di jalan pedang dengan memahami niat setengah pedang sebelum usia 70, menjadi jenius termuda dari Provinsi Pedang Perkasa. Sampai seseorang muncul yang tidak lebih muda darinya dan status jenius tunggal itu hancur, orang ini tidak lain adalah Earl Pedang yang bangkit, Pedang Iblis Feng.
Peter sama sekali tidak membenci Feng karena merebut ketenarannya, sebaliknya, dia melihat Feng sebagai saingannya dan ingin bersaing dengannya karena sejak kecil Peter tidak memiliki saingan yang seusia dengannya, juga tidak ada yang berani memprovokasinya karena status dan ayahnya. Hal ini membuatnya agak kesepian. Namun setelah Feng muncul, Peter merasa orang ini layak menjadi saingannya dan berharap untuk bersaing dengannya. Peter sama sekali tidak perlu ikut serta dalam kompetisi ini, tetapi dia bersikeras melakukannya untuk menguji Feng dan melihat apakah dia layak mendapatkan perhatiannya atau apakah dia juga seperti yang lain dan hanya menggonggong tanpa kehebatan sama sekali. Tentu saja mendengar bisikan para iblis di sekitar mereka dan Thomas juga tampaknya mengenali iblis ini saat dia berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah mengira akan bertemu yang mulia di tempat seperti ini. Peter tampaknya akhirnya menyadari Thomas saat dia mendengar suaranya yang santai tanpa sedikit pun rasa takut atau hormat. Yang lain juga menganggap perilaku Thomas cukup keterlaluan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa dia menyinggung seekor harimau tanpa takut dimakan hidup-hidup. Mata Peter bersinar dengan sedikit pencerahan dan berkata dengan ambigu, aku tidak pernah mengira akan bertemu orang lain selain dia yang dapat memberiku tantangan. Komentar ini membuat iblis-iblis lain terperangah karena itu seperti Peter mengakui keberadaan dan kehebatan Thomas, yang membuat semua orang waspada terhadap Thomas. Peter tentu tahu tentang keberadaan 5 Raja Iblis Liar, dan dia pernah mendengar salah satu pewaris Raja Iblis Liar juga ada di sini untuk berlatih menghadapi ujian gerbang iblis, dan dia adalah seorang kultivator jiwa. Jadi, saat Peter merasakan fluktuasi ki jiwa yang sangat tersembunyi dari Thomas, dia dengan cepat mengetahui identitasnya tetapi tidak mengungkapnya. Dalam arti tertentu, status Thomas setara dengan Peter, hanya saja tidak bisa dipublikasikan, tetapi karena dia sudah tahu siapa Thomas, akan kasar baginya untuk memperlakukannya seperti karakter sampingan. Thomas hanya terkekeh saat ini. Dia sudah menduga orang ini telah mengetahuinya, sama seperti Feng. Indra seorang kultivator senjata selalu peka terhadap bahaya, dan seorang kultivator jiwa seperti dia sangat berbahaya. Feng akhirnya berbicara saat ini. Nada suaranya tidak sombong atau terlalu sopan. Menunggu hanya untuk yang lemah, yang kuat membuat jalan mereka sendiri. Kata-kata yang mulia bijaksana. Feng ini yakin akan kebijaksanaan yang mulia. Mata Peter sedikit menyipit. Dia bisa tahu Feng sama sekali tidak takut padanya dan hanya berbicara karena sopan santun, tidak lebih. Serahkan mereka, kata Peter kepada lelaki tua di belakangnya, yang tampaknya tidak terlihat selama ini, dan semua orang akhirnya memperhatikannya. Lelaki tua itu tersenyum sedikit ketika dia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah Feng dan Thomas. Mereka berdua menangkapnya dengan alis yang sedikit berkerut. Bahkan merasa lelaki tua ini sangat kuat, karena bahkan dia tidak menyadari kehadirannya dan menganggapnya sebagai manusia biasa dan menjadi lebih waspada terhadapnya. Meskipun demikian, mereka melihat itu adalah cincin penyimpanan dan melihat ke arah Peter untuk meminta penjelasan. Peter terkekeh, itu tanda peserta dan informasi lain yang perlu kalian ketahui tentang musim pelatihan ini. Kalian berdua tidak perlu berdiri di sini lagi. Ikuti aku sekarang. Aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus di mana hanya orang seperti kita yang bisa masuk. Kalau kalian takut, kalian bisa mengembalikannya padaku dan masuk ke antrean itu. Thomas menatap dan mengangguk sambil tersenyum. Silakan pimpin jalan, yang mulia. Keduanya berkata serempak. Semua orang memandang mereka berdua yang pergi bersama Peter dengan rasa iri, tetapi mereka tahu mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki mata Pangeran Iblis, dan mereka hanya bisa membuktikan diri dengan kompetisi ini. Dan Thomas mengikuti Peter dan lelaki tua pendiam itu menuju gerbang barat wilayah kekuasaan pedang. Peter berkata saat ini, karena kau memutuskan untuk mengikutiku, izinkan aku memberitahumu bahwa tujuan kami adalah memburu 10 binatang iblis tingkat awal 4, tidak seperti yang lain. Selain itu, ini adalah program pelatihan khusus bagi mereka yang memiliki peluang setidaknya 70% untuk melewati jalur gerbang iblis. Kalian berdua bukan satu-satunya yang memiliki tujuan seperti itu, tetapi di sini ada 1000 orang seperti itu, termasuk aku dan anggota sukuku. Hanya saja kami tidak mengumumkannya ke publik agar tidak menimbulkan kebingungan. Merasa itu cukup masuk akal karena akan terlalu mudah bagi orang berbakat seperti Thomas untuk lulus ujian ini, yang sama sekali kehilangan makna pelatihan, dan mereka juga dapat memanfaatkan ini dan mendapatkan semua sumber daya dengan mudah. Namun,
Memburu 10 binatang iblis tingkat awal 4 juga bukan hal yang mudah karena binatang iblis tidak memiliki teknik kultivasi apapun. Setiap binatang iblis akan mirip dengan seorang kultivator yang telah membentuk inti sungai biasa, dan mereka juga memiliki tubuh yang kuat seperti iblis. Ini berarti mereka harus memburu iblis inti sungai perak. Meskipun berada di puncak alam sungai Qi, ini adalah ujian yang akurat bagi para jenius. Thomas tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah lebih banyak suku alam juga termasuk dalam 1000 individu ini? Peter menatap Thomas dan hanya mengangguk tanpa memberikan informasi lebih lanjut, yang membuat Thomas mengerutkan kening. Meskipun S memiliki beberapa ide mengapa Thomas ada di sini meskipun Thomas masih menyembunyikan identitas aslinya, dia masih bisa merasakan Thomas cukup khawatir setelah mendapatkan konfirmasi dari Peter. Namun dia tidak memaksa Thomas untuk memberitahunya dan dengan sabar menunggunya mengungkapkan motifnya sendiri. Thomas adalah teman yang baik. Dia hanya tidak ingin menyeret S ke dalam kekacauannya setelah berteman dengannya, jadi dia hanya menutup mulut tentang identitas dan motifnya, meskipun Millie mengomelinya tentang hal itu. Mereka akhirnya mencapai dan menyeberangi gerbang barat dan bergerak menuju pinggiran domain pedang. Sekarang, baik S maupun Thomas telah mendapatkan semua informasi yang perlu mereka ketahui dari cincin penyimpanan yang diberikan kepada mereka oleh Peter. Ada juga gelang emas di pergelangan tangan mereka sekarang, yang mereka dapatkan dari cincin penyimpanan. Gelang perak ini adalah tanda identitas khusus mereka dengan beberapa fungsi khusus. Fungsi pertama adalah untuk mencatat jumlah binatang iblis yang mereka bunuh. Mengenai cara kerjanya, S tidak tahu, tetapi dia tetap merasa tertarik. Lebih jauh lagi, gelang tangan ini hanya akan menghitung binatang iblis yang memenuhi kriteria persyaratan pembunuhan mereka. Sederhananya, jika mereka membunuh binatang iblis tingkat 3 atau tingkat 4 rendah, gelang tangan ini tidak akan menghitungnya. Hanya jika mereka membunuh binatang iblis tingkat 4 awal atau lebih tinggi, gelang tangan ini akan menghitungnya secara berurutan. Fungsi kedua adalah sistem peringkat. Gelang ini dapat digunakan untuk mengelola peringkat mereka secara akurat dengan poin pembunuhan yang akan mereka dapatkan setelah membunuh binatang iblis yang menjadi target mereka atau lebih tinggi. Binatang iblis tingkat akhir 3 sama dengan 10 poin pembunuhan. Binatang iblis tingkat awal 4 sama dengan 100 poin pembunuhan. Binatang iblis tingkat menengah 4 sama dengan 1000 poin pembunuhan. Binatang iblis tingkat akhir 4 sama dengan 10.000 poin pembunuhan. Binatang iblis tingkat awal 5 sama dengan 100.000 poin pembunuhan. Sistem poin pembunuhan ini memberi iblis berbakat keuntungan absolut dan membuat peringkat menjadi autentik. Meskipun, selama mereka dapat menyelesaikan kuota yang dialokasikan dengan membunuh atau menjarah, mereka dapat melanjutkan program pelatihan. Tetapi poin hadiah yang akan mereka dapatkan minimum dan mereka yang berada dalam peringkat pelatihan akan mendapatkan sebagian besar poin hadiah yang selanjutnya dapat ditukar dengan sumber daya kultivasi, keterampilan, teknik, dan senjata dari serikat pelatihan di domain dalam. Karena S dan Thomas berada dalam kategori khusus, mereka diberi 100 poin hadiah gratis. Jika seseorang ingin mengukur nilai 1 poin hadiah, itu sama dengan batu Qi tingkat 3 puncak, yang merupakan batu Qi tingkat tertinggi yang ada di provinsi luar. Ini akan memberi iblis-iblis ini motivasi lebih untuk berjuang mencapai peringkat yang lebih tinggi dan memburu binatang iblis yang lebih kuat. Namun, ada juga fungsi lain dari gelang ini, yaitu jika ada peserta yang membunuh peserta lain, mereka akan mendapatkan 10% dari poin yang terkumpul dari gelang mereka. Ini juga menjelaskan bahwa membunuh sama sekali tidak dilarang, dan mereka bahkan memberi alasan kepada para peserta untuk saling membunuh. S merasa kompetisi ini sangat brutal, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana iblis-iblis ini saling membunuh tanpa berpikir dua kali, tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Populasi iblis sangat besar, dan mereka dapat bereproduksi seperti manusia, jadi membunuh yang lemah dengan metode seperti itu cukup normal bagi ras iblis. Hanya yang kuat yang boleh tetap hidup di sini. Mereka dengan cepat mencapai pinggiran dan melihat gunung-gunung yang dikelilingi oleh hutan lebat dan suram. Ini adalah pintu masuk barat dari pegunungan bayangan. Orang tua di belakang Peter berbicara saat ini sambil menatap Peter dengan ekspresi serius. Saya tidak bisa menemani Anda lagi, Yang Mulia, karena Anda memilih untuk berpartisipasi dalam program pelatihan ini. Anda juga harus mengikuti aturan dan tidak seorang pun akan datang membantu Anda bahkan jika Anda menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Jadi, saya bertanya lagi, apakah Anda ingin melanjutkan? Peter terkekeh, Butler Jerome, saya tahu Anda bermaksud baik,
tetapi saya tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Anda dapat melindungi saya sekarang, tetapi Anda tidak dapat melindungi saya dalam ujian gerbang iblis, jadi saya harus mengikuti jalan ini sendirian. Butler Jerome mendesah, saya telah melihat Anda tumbuh menjadi pemuda yang baik, yang mulia, dan saya bangga mengatakan bahwa Anda akhirnya mencapai kualifikasi untuk menekuni jalur pedang Anda, dan Anda tidak membutuhkan instruksi saya lagi. Mata Peter berkilauan dengan kilatan rumit saat dia membungkuk sedikit dan berkata, "Dengan tulus, saya akan mengingat ajaran Anda, Guru." Butler Jerome tersenyum puas dan melihat ke arah Thomas dan S, yang diam-diam mengamati dari samping. Sejujurnya, mereka tidak tahu mengapa Peter mendekati mereka sejak awal dan mengapa mereka mengikutinya. Butler Jerome berkata dengan tegas, "Kalian berdua mungkin satu-satunya yang bisa menjadi sekutu yang mulia dalam ujian gerbang iblis yang akan datang. Saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak, tetapi izinkan saya memberitahu Anda jika Anda ingin memasuki zona kerajaan, Anda membutuhkan sekutu yang kuat atau orang lain akan memakan Anda hidup-hidup. Meskipun Anda sangat kuat, kalian berdua masih jauh dari cukup untuk mengalahkan semua tim pembentuk provinsi lain dan jika Anda sendirian, mereka akan melenyapkan Anda terlebih dahulu. Ingat, tidak semua orang bisa memasuki zona kerajaan dan kursinya terbatas, jadi jika Anda menjadi duri dalam daging orang lain, mereka akan memotong Anda saat mereka mendapat kesempatan. Jadi, sekutu sangatlah penting, dan program pelatihan ini dibuat untuk membentuk kerjasama tim di antara para pemuda paling kuat di provinsi ini. Saya ingin kalian bertiga, kalian atasi kesombongan kalian dan saling membantu dalam ujian ini sambil saling mengawasi." Peter mengerutkan kening karena dia tidak ada di sini untuk ini. Dia ada di sini untuk bersaing dengan Feng, bukan untuk mendapatkan bantuannya. Thomas dan S juga mengerutkan kening. Mereka dapat saling membantu, tetapi meninggalkan Peter adalah sesuatu yang tidak mereka sukai karena mereka tidak mengenalnya. Butler Jerome merasakan ketidaknyamanan mereka bertiga dan hanya berkata, "Terkadang kesombongan tidak ada artinya dalam menghadapi kelangsungan hidup, jadi saya hanya berharap kalian semua dapat menaklukkan kesombongan kalian. Mohon maafkan kekasaran saya, Yang Mulia, saya akan pergi sekarang, semoga beruntung." Dia membungkuk sebelum menghilang dari pandangan. Peter berkata saat ini, "Jangan ambil hati kata-kata Butler. Aku tidak mencari sekutu atau apapun. Aku hanya ingin menantang kalian. Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan peringkat lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana menurutmu?" Thomas mengangguk dengan senyum provokatif, "Hehe, aku juga ingin melihat kehebatan Yang Mulia." "Aku setuju." S hanya terkekeh, "Aku akan bergerak terlebih dahulu, kalau begitu." Tanpa menunggu balasan yang lain, dia menghilang ke dalam hutan lebat. Dia juga tidak ingin bekerja dengan orang lain karena itu hanya akan mengeksposnya, dan dia juga memiliki hal-hal lain untuk dilakukan, jadi bergerak sendiri adalah pilihan terbaik. "Saudara Feng, kamu bersikap kurang ajar lagi." Thomas mengutuk dan juga menggunakan teknik gerakan untuk memasuki pegunungan. Peter sedikit tercengang oleh kedua orang itu dan tidak bisa menahan senyum saat niat bertarung melintas di matanya yang merah. Menarik, dia juga menggunakan langkah pedangnya untuk memasuki hutan. Pada saat ini, Butler Jerome muncul lagi dengan dua iblis lagi. Yang satu adalah iblis tua dengan beberapa fitur Thomas sementara yang lain adalah iblis setengah baya yang menyerupai Peter atau Peter yang menyerupainya. Pada saat ini, kepala pelayan Jerome muncul lagi dengan dua iblis lainnya. Salah satunya adalah iblis tua dengan beberapa ciri seperti Thomas, sementara yang lainnya adalah iblis setengah baya yang mirip dengan Peter atau Peter yang mirip dengannya. Kedua pendatang baru ini tidak lain adalah Raja Iblis Pedang dan Madux, yang telah menghilang selama berhari-hari dan sekarang muncul bersama Raja Iblis. Raja Iblis Pedang terkekeh saat ini, "Jerome, sepertinya ketiga orang itu sama sekali mengabaikan nasihatmu." Jerome tersenyum kecut dan membungkuk ringan, "Yang Mulia, Anda sudah tahu tentang itu, tetapi Anda masih menyuruh saya melakukannya. Jika itu adalah Yang Mulia, saya rasa mereka tidak akan berani mengabaikannya." Raja Iblis Pedang menjawab dengan lemah, "Hubungan yang dibangun atas dasar paksaan hanyalah istana pasir." Peter tidak pernah berinteraksi dengan teman-temannya karena ada yang berani untuk tidak mendekatinya, dan dia dikelilingi oleh orang-orang bermuka dua sepanjang hidupnya. Meskipun dia cerdas, dia masih kurang pengalaman, dan ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk mengalami keburukan hidup. Jerome mendesah. Dia tahu niat Blood Demon King atau jika dia memberikan perintah mutlaknya,
Peter tidak akan pernah bisa mengikuti kompetisi ini tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Maddox berkata saat ini, saya masih harus berterima kasih kepada Yang Mulia karena memilih Thomas untuk menjadi sekutu Yang Mulia, Peter. Ini akan sangat membantunya jika dia memanfaatkan kesempatan itu. Blade Demon King tersenyum. Jangan khawatir, Peter beruntung memiliki Thomas di sini. Saya tahu karakter Anda Maddox, jadi saya juga tahu Anda tidak akan menikahkan cucu perempuan Anda dengan sembarang orang, dan sepertinya saya benar. Maddox membungkuk hormat dan berkata, Anda bercanda Yang Mulia, saya hanyalah bawahan dari Wild Demon King. Bagaimana saya bisa berani menentang perintah Yang Mulia? Blade Demon King hanya mencibir, tetapi dia tidak melanjutkan topik itu juga. Dia tahu Maddox hanyalah seorang bawahan. Dia berkata, adapun Feng itu, dia terlalu tajam, dan rumor itu bahkan tidak akan memberinya keadilan yang pantas diterimanya. Baik Maddox maupun Jerome terkejut mendengar pujian Raja Iblis karena mereka berdua tahu Raja Iblis Pedang tidak akan memuji siapapun. Jerome berkata saat ini, jika Yang Mulia memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Feng, mengapa Yang Mulia tidak menghentikan keempat klan itu? Bagaimana mungkin Raja Iblis tidak tahu tentang rencana sesama anggota sukunya dan pemantauan terus-menerus mereka terhadap gerakan Feng tanpa pemberitahuan sebelumnya? Dia adalah raja di sini dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya, hanya saja dia sama sekali mengabaikan mereka karena mereka tidak akan menghalanginya dengan cara apapun. Dia mencibir dan berkata, keempat klan itu telah berkuasa begitu lama, dan mereka terus melupakan keberadaanku, tetapi karena mereka adalah orang-orangku, aku mengabaikan mereka, karena mereka tidak berani melewati batas. Sekarang juga sama, mereka ingin meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat manifestasi dan aku tidak akan menghentikan mereka selama mereka tidak akan mengerahkan kultivator alam jiwa di tempat pelatihan. Tetapi jika mereka pikir mereka bisa berhasil, mereka salah besar karena Feng itu mirip dengan serigala berbulu domba. Indra perasanya terlalu tajam, aku merasa terekspos sejenak, atau itu hanya imajinasiku, tetapi bocah itu menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Klan-klan itu akan menderita kali ini. Hahaha, Jerome dan Maddox terkejut dengan penilaian Raja Iblis Pedang terhadap Feng, dan mereka hanya berpikir Raja Iblis Pedang melebih-lebihkan karena pendapatnya yang tinggi tentang Feng. Bagaimana mungkin seorang kultivator manifestasi jiwa terekspos di depan seorang kultivator sungai tanpa perasaan perkawinan? Bahkan mereka tidak akan dapat menemukan Raja Iblis Pedang jika dia tidak ingin mereka menemukannya. Jadi, itu bahkan lebih mustahil bagi Feng. Raja Iblis Pedang berkata dengan dingin saat ini, Jerome, kerahkan rastrol bumi dan pastikan tidak ada alam jiwa yang memasuki tempat ini dan juga amankan perbatasan wilayah inti pegunungan bayangan. Meskipun para junior itu tidak dapat mencapai area itu, tetapi hanya untuk memastikan jika ada yang muncul di sana, mereka tidak akan mencari kematian dengan memasukinya. Selain itu, tidak perlu menyelamatkan siapapun, bahkan Peter. Biarkan mereka mengalami baptisan darah selama 5 bulan ini. Mereka segera mengetahui bahwa itu hanyalah permulaan. Tanda pisah. Pegunungan bayangan telah menyebar ribuan mil, dan itu juga merupakan perbatasan antara wilayah pedang perkasa dan wilayah kabut perkasa. Namun, tanpa jalur dan rute yang aman, pegunungan ini benar-benar mematikan bahkan bagi para pembudidaya alam jiwa puncak. Banyak binatang iblis yang kuat tinggal di sini dengan banyak suku iblis liar, yang tidak berbeda dari binatang iblis di alam. Seluruh pegunungan dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah luar meliputi area terbesar dari pegunungan bayangan. Wilayah tengah tempat binatang iblis inti sungai berkeliaran dengan bebas dan terakhir, wilayah inti tempat binatang iblis alam jiwa tinggal. Lebih jauh lagi, pegunungan ini kaya dengan banyak herba dan harta karun alam lainnya, tetapi semakin berharga harta karun tersebut, semakin mematikan pelindungnya. Itulah sebabnya banyak tim pemburu datang ke sini untuk berpetualang dan mencoba peruntungan mereka. Namun, kali ini iblis muda memasuki tempat ini, berjumlah jutaan, dan semua tim pemburu profesional itu tidak diberi perintah apapun dari domain pedang, yang dapat diartikan sebagai apapun. Misalnya, mereka dapat mengabaikan para pemuda itu sepenuhnya, atau mereka bahkan dapat membunuh mereka jika mereka memandang mereka dengan sinis. Hal ini membuat persaingan ini semakin mematikan dan tingkat kelangsungan hidup semakin menurun. Namun, apa yang tidak diketahui oleh para pemuda yang telah masuk dari wilayah pedang itu adalah bahwa ada pergerakan yang sama terjadi di sisi lain dari pegunungan bayangan.
Para pemuda dari Provinsi Kabut Perkasa juga memasuki Pegunungan Bayangan, dan mereka memiliki tujuan yang sama sekali berbeda dari para pemuda Provinsi Pedang Iblis Perkasa. Hubungan antara wilayah Pedang dan wilayah Kabut selalu tegang, dan kedua Raja Iblis itu bisa dikatakan sebagai musuh lama. Raja Iblis Pedang belum mengetahui tentang gerakan jahat Raja Iblis Kabut, tetapi begitu dia mengetahuinya, itu akan menjadi badai yang luar biasa. Pada saat ini, es sedang melintasi pepohonan di jalan berbatu dan menuju ke kedalaman Pegunungan Bayangan. Aku merasakan Madux dengan butler itu dan kehadiran lain sebelum itu benar-benar menghilang dan bahkan tanda tangan jiwaku tidak dapat menemukannya, juga indera jiwaku. Siapa itu? Aku melakukan hal yang benar untuk tidak mencoba menyelidiki lagi, atau aku mungkin akan terekspos. Es sudah merasakan kehadiran Madux sejauh 200 meter dari posisi mereka saat Jerome sedang berbicara dengan mereka, dan dia juga merasakan Blade Demon King sesaat sebelum dia benar-benar menyembunyikan dirinya setelah merasakan sesuatu yang salah. Blade Demon King terkejut saat itu karena dia merasakan paparan sesaat di hadapan Feng, jadi dia dengan cepat menggunakan 10% kekuatannya untuk bersembunyi lebih teliti dan kemudian lebih memperhatikan Feng. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah lagi dan mengira itu hanya imajinasinya, tetapi dia tetap tidak bisa melupakan perasaan itu. Itulah sebabnya dia membagikannya dengan Madux dan Jerome, tetapi mereka juga tidak akan mempercayainya bahkan sedetik pun. Tetapi siapa yang mengira itu benar? Itulah sebabnya Es dengan cepat pergi menuju kedalaman Pegunungan Bayangan, dan dia ingin memasuki wilayah inti karena dia menginginkan isolasi absolut karena apa yang akan dia lakukan. Mengenai kompetisi, dia sama sekali tidak peduli, karena dia selalu dapat membunuh binatang iblis yang dibutuhkan kapan saja dia mau. Namun, kompetisi yang tiba-tiba dimulai ini mengacaukan rencananya yang lain, yang termasuk dia pergi ke domain dalam terlebih dahulu dan kemudian mengunjungi pagoda harta karun setan kehidupan dan kemudian toko hati singa. Lebih jauh lagi, kunjungan ke toko hati singa itu penting karena itu termasuk burung beo yang maha tahu yang menunjukkan dirinya setelah berinteraksi dengannya. Pada saat ini, Es tiba-tiba terkejut sebelum alisnya bertautan. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia melompat ke pohon dan menyembunyikan mahkotanya yang besar, lalu mengeluarkan kubus hijau yang berkedip. Saat dia mengeluarkannya dari ruang pencurinya, kubus itu bersinar dalam cahaya hijau sebelum suara yang tumpang tindih terdengar dengan sedikit keceriaan. Tuan pencuri langit, kuharap kau menikmati pemandangan indah Pegunungan Bayangan. Es tersenyum kecut dan berkata, Bos, burung beo yang maha tahu benar-benar mendapat berita itu dengan cepat. Tapi aku harus mengecewakanmu. Tempat ini suram dengan keheningan yang mencekam, jadi kurasa aku tidak bisa mengagumi pemandangan apapun di sini. Hahaha, aku agak suka lingkungan seperti ini. Burung beo yang maha tahu tertawa ringan. Es hanya menghela napas dan bertanya, jadi, apa yang bisa kulakukan untuk bos burung beo yang maha tahu? Sepertinya aku tidak akan mengunjungi tempatmu dalam waktu dekat. Burung beo yang maha tahu menjawab dengan penuh pengertian, aku tahu, sungguh memalukan, aku menantikan urusan bisnis kita. Tapi kita juga harus menunda pertemuan kita selama 8 bulan karena aku tidak bisa datang ke sini saat ini. Meskipun demikian, aku menghubungimu untuk memperingatkanmu tentang domain kabut. 10 hari berlalu sejak dimulainya kompetisi domain pedang dan lebih dari 30 juta pemuda iblis telah memasuki Pegunungan Bayangan dan mulai memburu binatang iblis dengan gila-gilaan. Banyak iblis membentuk regu pemburu demi keselamatan mereka dan memburu binatang iblis dengan lebih efisien. Tidak ada aturan untuk tidak bekerja sama dengan orang lain, sialnya, tidak ada aturan sama sekali selama mereka menyelesaikan kuota mereka. Tidak masalah apa yang mereka lakukan. Ini juga membuat lingkungan di Pegunungan Bayangan lebih mematikan dan lebih kacau. Beberapa mulai menyergap yang lain, sementara yang lain mulai membunuh, mencuri, dan memanfaatkan situasi dari bayangan. Tetapi ini tidak menghentikan iblis-iblis itu untuk terus mengambil bagian dalam pembantaian ini. Peringkat juga akan muncul di akhir hari ke-30 di gelang tangan setiap orang. Itu hanya dapat menunjukkan peringkat 100 teratas, tetapi semua orang bekerja keras untuk mencapai peringkat 100 itu. Pada saat ini, 3 sosok berjubah gelap muncul di wilayah dalam Pegunungan Bayangan, yang sangat suram dan gelap bahkan di siang hari. Suara seseorang terdengar dengan nada tidak berdaya. Apakah kau menemukan jejak Feng? Suara kasar terdengar sebagai jawaban, tidak. Aku tidak tahu bagaimana dia memasuki wilayah tengah dalam 10 hari,
tetapi para troll bumi tidak mungkin salah dalam melacak pergerakannya. Namun, bahkan para troll bumi itu tidak dapat menentukan lokasi persisnya. Namun, sepertinya dia bergerak lebih dalam di pegunungan. Suara tertekan lainnya terdengar, aku tidak pernah mengira kita akan dituntun oleh bocah alam sungai. Namun, sepertinya kita meremehkannya. Aku yakin 3 klan lainnya juga menghadapi masalah yang sama. Jangan khawatir, wilayah tengah tidak seluas wilayah luar, para troll bumi itu akan segera menutupi batas wilayah dalam, dan kita akan segera mengetahui lokasi persisnya dari mata-mata kita di dalam ras mereka. Yang pertama berbicara dengan sangat percaya diri. Aku hanya berharap dia tidak memasuki wilayah inti, atau kita tidak akan berdaya untuk melakukan apapun dan mungkin kehilangan kesempatan untuk menciptakan garis keturunan tingkat Raja Iblis. Yang ketiga, meratap. Yang kedua menegurnya dengan kasar, jangan sial, kami, klan pedang jahat, akan bangkit sebagai klan pedang perak. Bocah itu tidak cukup bodoh untuk memasuki wilayah inti, dia juga tidak bisa berlari lebih cepat dari kemampuan ras troll bumi untuk bergerak di bumi dan lolos dari pelacakan mereka. Selama dia bergerak di tanah, mereka akan mengetahui keberadaannya, pada akhirnya. Kita hanya harus bereaksi sebelum 3 klan lainnya. Tanda pisah. Namun, mereka yang mencari Feng di pinggiran wilayah tengah tidak tahu bahwa dia sudah setengah jalan memasuki wilayah inti. Bahkan ras troll bumi, ras bawahan di bawah suku pedang iblis, tidak dapat mengejarnya jika mereka tidak mengerahkan troll bumi alam jiwa yang dilarang oleh Raja Iblis. Lebih jauh lagi, Es terus bergerak tanpa henti untuk apapun sambil juga dengan cermat menghindari binatang iblis dengan indera jiwanya dan belum menghadapi binatang iblis apapun. Dia tahu keempat klan itu mengejarnya. Itulah sebabnya dia ingin memasuki wilayah inti sesegera mungkin dan kemudian melakukan hal-halnya sendiri sebelum mulai berburu. 10 hari berlalu dalam sekejap mata dan semua ahli alam inti sungai berlian setelah Es mengamuk dengan frustrasi karena mereka tidak dapat menemukannya bahkan dengan troll bumi di belakangnya. Tetapi bagaimana mereka bisa menemukannya? Pada saat ini, Es sedang melihat gunung besar yang tingginya lebih dari 50 mil, dan puncaknya dikelilingi oleh awan. Ini adalah gunung terbesar dari pegunungan bayangan dan juga wilayah inti dari pegunungan bayangan. Es tersenyum dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Dia terus bergerak tanpa henti, tetapi dia tahu dia tidak boleh ceroboh kali ini. Dia memasuki hutan pohon gelap yang mengelilingi gunung tinggi ini dan menghilang. Setelah setengah hari mendaki, Es merasakan keberadaan binatang iblis tingkat 5, tingkat minor, dan dengan hati-hati menghindarinya. Dia tidak ingin memulai pertarungan dengan binatang iblis tingkat jiwa saat dia belum dalam kondisi puncaknya. Malam pun tiba, Es akhirnya menemukan sebuah gua yang tersembunyi jauh di dalam pohon-pohon gelap dan, setelah memastikan bahwa gua itu ditinggalkan, dia segera masuk sebelum menutupnya dengan formasi dan jebakan lainnya. Gua itu tidak terlalu dalam, tidak terlalu kecil atau besar, yang cukup untuk Es. Es tidak masuk terlalu dalam ke wilayah inti karena dia tahu ada binatang iblis tingkat 5 tingkat akhir di sana, dan dia tidak ingin mengejutkan mereka. Selain itu, dia juga menemui beberapa iblis buas yang berkeliaran di wilayah dalam, dan mereka akan menyerang apapun yang mereka lihat. Meskipun dia tidak tahu mengapa iblis-iblis ini tidak memiliki kecerdasan, dia tidak ingin memulai pertarungan dengan para biadab itu. Es menghabiskan malam untuk memulihkan ki kegelapan surgawinya dan mencapai kondisi optimalnya. Es membuka matanya saat ini dan berkata, "Sistem, apakah menurutmu tempat ini cukup terisolasi untuk menyelesaikan misi sampinganku?" Dia berbicara tentang misi penaklukan roh jarum kompas takdir surgawi, yang ditunda karena keadaan yang jelas. Namun, sekarang, dia berada di antah berantah dan tidak ada makhluk cerdas di sekitarnya yang dapat mencurigainya atau menyelidiki jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Lebih jauh lagi, dia ingin datang ke tempat ini tepatnya untuk menyelesaikan misi sampingan ini dan jika kompetisi domain bilah tidak memberinya kesempatan, dia akan datang ke sini juga setelah berurusan dengan bisnis domain dalam. Tapi dia mendapat kesempatan segera, jadi dia tidak ingin melewatkannya dan menyelesaikannya sesegera mungkin saat dia masih sendirian. Prompt sistem menjawab datang, ya, sama dengan. Misi sampingan, misi, taklukkan roh kompas langsung takdir surgawi. Persyaratan, 1 juta. Poin jiwa, selesai. Persyaratan, 2, 10 juta poin pencuri, selesai. Apakah Anda ingin menyelesaikan misi sampingan? Ya, tunda.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Es menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang, dan berkata dengan tegas, ya, lanjutkan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Poin pencuri, 13.580.000. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Saat berikutnya, 10 juta poin pencurinya dikurangi dan semua pil jiwa itu lenyap dari ruang pencurinya. Sebuah gulungan emas muncul tepat di depan matanya. Ini adalah peta kompas hidup segudang yang sama yang dicuri es dari toko anggur dan para naga. Itu juga tubuh palsu dari jarum kompas hidup takdir surgawi. Namun, gulungan ini tidak tertidur saat ini. Itu menyilaukan dalam kilau emas gelap, yang mengeluarkan penekanan yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dirasakan es. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga bergemuruh langsung di dalam pikiran es dalam bahasa yang sama sekali asing, tetapi dia sepenuhnya memahaminya karena alasan yang jelas. Kehendak surgawi yang tak tahu malu, kau ingin mengakhiriku. Mengapa? Mengapa? Mengapa, saat aku lahir kau mencoba memusnahkanku, kau bahkan membunuh penciptaku, jika bukan karena anugerah penyelamat hidup terakhirnya dan mengirimku ke kehampaan yang kacau, aku akan hancur. Namun siapa yang mengira kau akan mengikutiku ke sini, karena kau tidak ingin meninggalkan jalan bertahan hidup untukku, aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk merusak surgawi. Namun, sebelum suara merdu yang mengamuk ini bisa menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba berhenti. Jantung es berdebar kencang saat mendengar suara seorang wanita yang tampaknya sudah gila. Ia tahu ini adalah roh harta karun legendaris dari kompas hidup takdir surgawi. Ia bahkan merasakan kebencian tak terbatas dan kehebatan mutlaknya, meskipun dikatakan telah hancur dan hanya tersisa. Demikian pula, ia akhirnya memahami kekuatan sejati dari harta karun asal abadi. Itu mengerikan, ia tidak bisa tidak merasa itu adalah keputusan yang tepat untuk meninggalkan harta karun gila ini dengan sistem. Suara roh harta karun itu terdengar lagi dengan sedikit kebingungan, kau bukan kehendak surgawi, melainkan boneka manusia rendahan. Tapi bagaimana mungkin seseorang sepertimu memiliki ki surgawi dan kemudian mengurungku? Surga yang tak tahu malu, apakah kau mempermainkanku? Es bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara sebelum roh harta karun itu menjadi gila lagi. Yang membuatnya berkeringat dan terdiam. Pada saat ini, gulungan emas itu bersinar dalam cahaya keemasan gelap dan saat berikutnya, gulungan emas itu berubah menjadi partikel debu emas. Seluruh gulungan itu sepenuhnya berubah menjadi partikel debu emas gelap, membentuk cincin di sekitar dekagram yang bersinar. Dekagram ini seukuran telapak tangan dan berbentuk 10 titik jarum kompas. Setengah dari titik-titik itu benar-benar hitam pekat, sementara setengahnya lagi benar-benar putih. Ke-10 jarum kompas itu berurutan hitam dan putih, satu bilah, satu putih, dan seterusnya. Tepat di tengahnya ada cakram kecil yang sepenuhnya berwarna perak yang terhubung dengan ke-10 jarum kompas itu, dan ada 10 simbol emas pada cakram perak ini tepat di depan setiap jarum kompas. Inilah wujud asli dari kompas jarum takdir surgawi. Ketika jarum kompas takdir surgawi sepenuhnya terungkap, itu seterang matahari, tetapi es masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari harta karun itu dan melihatnya dengan ekspresi menyihir di wajahnya. Tepat pada saat ini, tepat di cakram perak jarum kompas takdir surgawi, bagian-bagian emas gelap mulai berkumpul dan mulai membentuk suatu bentuk. Setelah itu, bentuk humanoid terbentuk dan sosok emas kecil yang kabur muncul. Itu adalah roh harta karun dari jarum kompas. Suara merdu yang sama yang dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian terdengar lagi di gua yang sunyi. Heh, kehendak surgawi, mainan kecilmu itu tampaknya berada di jejak setelah menatap jimat harta karun abadiku. Sepertinya kamu sampai di sini benar-benar tidak begitu hebat, dan kamu salah menghitung untuk pertama kalinya, hahaha, biarkan aku membunuh hewan peliharaanmu ini. Es tetap benar-benar terpikat tanpa bisa melepaskan diri dari jimat harta karun ini sementara jarum kompas HFL mulai berputar memancarkan cahaya dingin, itu tampak sepenuhnya seperti bilah bundar dari bentuk dekagramnya sekarang, dan siap untuk mengiris melewati tenggorokan es. Sementara es menjadi bebek yang duduk, di atas langit wilayah inti pegunungan bayangan, awan hitam tiba-tiba mulai muncul berkeliaran dengan guntur 3 warna dan perlahan-lahan menutupi seluruh wilayah inti. Seluruh gunung yang suram itu diselimuti kegelapan total.
Binatang iblis tua yang tinggal di gunung mulai melolong dan meraung dalam histeria dan ketakutan sementara mereka bersembunyi di lapisan mereka. Tekanan juga mulai meningkat, bahkan binatang buas alam jiwa berlian puncak ditekan dan mulai gemetar berlutut. Lebih jauh lagi, titik tengah awan hitam yang mengamuk ini tepat di sekitar sebuah gua. Di dalam gua sementara milik S. Jarum kompas HFL hendak bergerak ketika tiba-tiba suara menghina yang penuh dengan otoritas yang mengesankan terdengar dari mulut S. Heh, menarik. Suara ini bukan S, tetapi juga menjernihkan mata S saat dia berkedip kebingungan sejenak sebelum jantungnya berdebar ketika dia melihat jarum kompas HFL yang berputar berjarak 4 inci dari lehernya dan sosok emas kabur di atasnya tiba-tiba tampak bergetar. Suara bingung roh harta karun itu terdengar dengan sedikit ketidakpercayaan, S siapa kamu? Kamu bukan kehendak surgawi, tetapi kamu seperti S. Namun, sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, rantai biru tua tiba-tiba melesat dari gelabela es seperti anak panah yang tak terhentikan dan langsung menembus sosok emas yang bergetar dan kabur itu. Jarum kompas HFL tiba-tiba berhenti tiba-tiba saat ini dan mulai berkibar. Es terkejut melihat pemandangan ini dan rantai biru tua dari dahinya dan langsung tahu itu adalah ulah sistem dan merasa sangat lega karena sesaat ia mengira ia telah membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Pada saat ini, suara sistem yang tenang bergema di kepalanya. Sama dengan Eternal Provenance Tracer rusak telah terdeteksi. Nama, Heavenly Fate Life Compass Jarum. Tipe, jiwa. Kondisi, rusak 95%. Tanda pisah. Silakan pilih jenis ikatan yang ingin dibentuk host dengan Eternal Provenance Tracer. Pilihan ikatan. Ikatan setara, kontrak masukkan tahun di sini. Ikatan kehidupan. 1. Master untuk satu kehidupan. 2. Bersama untuk kehidupan. 3. Master untuk kehidupan. Ikatan kehidupan Provenance, terikat kehidupan satu kali, tidak dapat dilepaskan. Peringatan, 1. Heavenly Fate Life Compass rusak 95% jika host membentuk ikatan kehidupan Provenance. Host membutuhkan sejumlah besar harta tipe jiwa dan material tipe jiwa untuk memperbaiki Eternal Provenance Tracer. Sementara itu juga akan tumbuh ke arah yang sama sekali tidak diketahui karena pengaruh host, kehilangan sebagian besar fungsi sebelumnya aslinya. Peringatan, 2. Silakan pilih dalam 1 menit atau World Era di chatting Heavenly Punishment akan turun. Sama dengan. S menarik napas tajam saat pilihan akhirnya ada di sini. Dia menatap tajam jarum kompas HFL yang bergetar dengan sosok emas yang kabur di atasnya. Semua kecerahannya sebelumnya telah hilang sepenuhnya, dan tidak dapat berbicara lagi, yang merupakan perbuatan sistem. Dia melihat jarum kompas berbentuk dekagram penuh dengan retakan, dan dia akhirnya mengerti mengapa sistem mengatakan bahwa jarum itu hampir tidak dapat melarikan diri saat lahir. Dia juga dapat merasakan kebencian yang mendalam terhadap kehendak surgawi ini, yang juga merupakan musuhnya. Sejujurnya, dia berpikir sejak dia mengetahui tentang ikatan tersebut, terutama ikatan kehidupan asal, yang akan memiliki efek yang sama sekali tidak diketahui padanya dan harta karun itu sendiri. Lebih jauh lagi, itu hanya kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang tidak akan dia manfaatkan di masa depan. Namun dia juga ragu-ragu ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dapat memperoleh harta karun asal abadi berjenis jiwa yang diimpikan banyak orang tetapi tidak dapat ditemukan atau tidak dapat membentuk ikatan kehidupan asal. Dia tahu betapa langkanya material dan harta karun berjenis jiwa, dan dia tidak punya kemewahan untuk memilih yang lain, atau dia tidak yakin apakah dia akan dapat menemukan harta karun asal abadi berjenis jiwa yang lengkap lainnya di masa depan. Meskipun dia dengan mudah menjinakkan harta karun asal abadi yang rusak ini dengan Master for Life Bond, dia tahu saat itu dia akan kehilangan kesempatan untuk menghirupnya selamanya atau membuatnya tumbuh bersamanya dengan cara yang paling menonjol yang sesuai dengannya dan jalan hidupnya. S memahami satu hal dengan sangat jelas, dia berjalan di jalan seorang pencuri dan tidak ada harta karun asal abadi yang cocok untuk pencuri kecuali dia sendiri yang membuatnya, yang tidak lebih dari sekadar mimpi. Lebih jauh, untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan sistem menginginkannya untuk membentuk ikatan kehidupan asalnya dengan HFLC dan membiarkannya tumbuh menjadi harta karun yang cocok untuk pencuri meskipun sudah ada peringatan sebelumnya. S tiba-tiba mengucapkan dalam bahasa yang sama dengan roh harta karun dengan suara tenang saat ini sambil menatap dalam-dalam pada roh harta karun.
Aku tidak tahu apa yang kamu alami sejak kamu lahir, tetapi aku tahu seperti apa rasanya ketika surga mencoba menghancurkanmu. Aku adalah musuh abadi surga, pencuri surga, dan aku memilih untuk berjalan di jalan ini dengan sukarela, dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah melihat akhirnya. Tetapi aku bisa menggunakan bantuan seseorang. Siapa yang tahu bagaimana rasanya menjadi musuh surga dan tidak takut menentangnya? Aku tahu aku mungkin tidak layak untukmu bahkan jika kamu hancur, tetapi kamu tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih bersedia daripada aku untuk melawan surga, yang dengan sukarela berjalan di jalan yang tidak ada jalan kembali ini, jadi bantulah dia berjalan di jalannya sampai aku mencapai akhir atau binasa saat mencoba. Host memiliki 10 detik sebelum hukuman surgawi akan turun. Es sepenuhnya mengabaikan suara sistem dan dengan tenang menatap roh harta karun, yang mulai berkibar lebih keras setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan tegas pada saat ini, aku memilih Provenance Life Bond. Es tahu tidak ada jalan kembali setelah ini dan kalimat ini akan memengaruhi hidupnya selamanya, tetapi dia tidak akan menyesalinya dan selalu memilih untuk melakukan hal yang sama karena sama dengan. Host telah memilih Provenance Life Bond. Proses Provenance Soul Life Bonding telah dimulai. Sama dengan. Saat berikutnya, rantai biru tua berkilauan gelap sebelum menarik jarum kompas HFL ke arah Glabella S dengan kecepatan kilat. Apa-apaan ini? S terkejut dan mengira kepalanya akan tertusuk dua, tetapi sesaat setelahnya, jarum HFLC menghilang di dalam Glabella S dari jarak sehelai rambut. S mendesah sambil kepanasan. Gemuruh. Tiba-tiba dia mendengar gemuruh guntur dari luar, seolah-olah langit sedang marah karena suatu alasan. S tiba-tiba tersenyum dingin pada saat ini sambil mengabaikan tekanan itu sama sekali. Jadi, kau kehilangan targetmu ya, kalau begitu nyahlah. Tepat seperti yang S katakan, saat jarum HFLC menghilang, awan hukuman surgawi kehilangan target mereka dan guntur tiga warna bergemuruh dengan ganas seolah-olah surga benar-benar marah dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Tetapi surga diatur oleh hukum dan kausalitas, dan karena targetnya telah hilang, ia tidak bisa begitu saja menembak jatuh petir tanpa alasan yang jelas. Itulah sebabnya awan hitam mulai berhamburan, lalu tekanannya menghilang tanpa jejak secepat kemunculannya. Namun untuk sesaat, sebelum awan hitam itu berhamburan, sebuah bola mata hitam terbentuk tepat di sekitar gua tempat jarum HFLC menghilang sebelum berhamburan bersama awan hitam. Bentuk-bentuk kehidupan di sekitar wilayah inti akhirnya merasa lega, seolah-olah mereka baru saja lolos dari malapetaka, secara harfiah. Pada saat ini, di tepi wilayah inti Gunung Bayangan, seorang tua setinggi 1 meter sedang menatap langit dengan penuh kengerian dengan mata tuanya yang seperti manusia saat dia bergumam dengan gentar. Aku harus melaporkannya kepada Yang Mulia. Sepertinya kelahiran Raja Binatang tingkat 6 atau alam manifestasi, atau harta karun jahat. S tidak tahu bahwa seseorang telah mengalami keributan yang disebabkan olehnya sejauh ini di Pegunungan Bayangan, dan sekarang orang ini sedang tergesa-gesa menuju ke kastil Raja Iblis. Karena seluruh fokusnya sekarang adalah pada jiwanya yang sebenarnya karena jarum kompas telah muncul di sana, setelah menghilang dari luar. S tiba-tiba merasakan sejumlah besar ki jiwa surgawi melonjak dalam rantai biru tua itu dan mulai memasuki sosok emas, yang sepenuhnya dilumpuhkan oleh sistem. Dia akhirnya mengerti mengapa sistem membutuhkan 1 juta poin jiwa. Itulah tepatnya untuk tujuan ini. Saat sosok emas yang kabur itu menyerap ki jiwa surgawi dengan enggan, osilasinya menjadi lebih keras saat S mendengar jeritan melengking dari roh harta karun yang membuatnya sangat mengerutkan kening. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ikatan kehidupan asal-usul ini terbentuk, sistem dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah semacam cobaan mematikan yang ditetapkan oleh harta karun itu sendiri. Namun, dengan bantuan sistem, dia telah menghilangkan uji coba ini, yang mungkin memiliki konsekuensi untuk harta karun itu, atau siapa tahu itu karena ki jiwa surgawi karena dia tahu konsekuensi dari berkultivasi dengan ki surgawi secara langsung. Sosok emas yang kabur itu tiba-tiba berubah menjadi gelap pada saat ini, karena jeritannya juga menjadi lebih menusuk, dan bahkan S merasakan pikirannya bergetar kesakitan. Tapi itu bukan apa-apa, karena dia terus mengamati. Tiba-tiba, sosok gelap yang kabur itu membuat jeritan yang membekukan darah sebelum berubah menjadi partikel gelap dan sepenuhnya diserap ke dalam jarum kompas dekagram yang retak. Saat partikel-partikel gelap itu sepenuhnya diserap ke dalam jarum kompas,
setengah dari retakan pada jarum kompas tiba-tiba diperbaiki. Es tercengang dan gembira melihat ini, tetapi dia mendengar suara sistem saat berikutnya. Sama dengan. Uji coba ikatan jiwa kehidupan asal telah sepenuhnya dilakukan. Harap bersiap tuan rumah, sistem membutuhkan sebagian kecil dari jiwa sejati tuan rumah untuk menyelesaikan proses ikatan terakhir. Sama dengan. Es terkejut dan merasakan hatinya menjadi dingin. Dia telah menderita luka jiwa yang parah, dan dia tahu betapa membosankannya luka itu, dan sekarang sistem itu akan membelah jiwanya, ini akan membawa penderitaan yang luar biasa. Tepat saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba mengepalkan kepalanya dan menjerit melengking. Toleransi rasa sakit es cukup baik, tetapi bahkan dia merasa semua rasa sakit sebelumnya. Yang dia rasakan dari jiwanya hanyalah permainan anak-anak di depan rasa sakit yang mematikan ini. Di dalam jiwanya yang sebenarnya, seluruh ruang pikirannya bergetar sebelum retakan muncul di jiwanya yang sebenarnya dan sebagian darinya terkoyak dengan paksa, meninggalkan celah di jiwa sejati es, yang jauh lebih buruk daripada cedera jiwa acak. Bongkahan kabut putih yang dibelah paksa oleh sistem itu secara misterius berubah menjadi sinar putih yang langsung melesat menuju pusat jarum kompas dekagram. Es sudah kehilangan kesadarannya saat ini karena rasa sakit yang tak tertahankan dari jiwanya yang terkoyak. Bahkan Kaisar Iblis tidak akan pernah berani melakukan hal bunuh diri seperti itu, meskipun menjadi ahli terkuat dari ras iblis. Namun, jiwa es tidak mulai hancur meskipun ada lubang di dalamnya dan tetap utuh sepenuhnya, sementara inti jiwanya juga tidak bereaksi dengan cara apapun. Jarum kompas dekagram telah sepenuhnya stabil setelah bagian dari jiwa es yang terbelah masuk. Setelah itu rantai biru tua itu tiba-tiba terbelah menjadi 11 rantai dan salah satu rantai melesat menuju lubang di jiwa sejati sementara 10 rantai lainnya menembus tepat ke simbol-simbol emas pada jarum kompas. Tiba-tiba, rantai biru tua itu berubah menjadi gelap sepenuhnya. Suara sistem bergema lagi di benak es yang tidak sadarkan diri. Sama dengan. 10 juta poin pencuri telah dirilis. Proses akhir Province Life Bonding dan True Soul Healing telah dimulai. Perkiraan waktu, 719:59. Sama dengan. Lubang di jiwa sejati es tiba-tiba mulai perlahan membaik, sementara jarum kompas juga mulai mengalami perubahan besar, dan es terbaring tak sadarkan diri di dalam gua gelap. Tanda pisah, 20 hari berlalu, kompetisi domain bila sedang berlangsung dan setiap hari, banyak pemuda iblis menjadi target seseorang yang lebih kuat dan pegunungan bayangan berlumuran darah setiap hari. Peringkat kompetisi juga dirilis pada akhir bulan pelatihan pertama. Semua orang mengira bahwa Demon Prize Peter akan berada di atas karena dia juga mengambil bagian dalam kompetisi ini, atau Rising Sword Earl akan memberinya waktu yang sulit. Namun, peringkat itu benar-benar di luar harapan semua orang. Peringkat saat ini adalah 1. Jax Wildwind, 19.500 poin pembunuhan. 2. Ramiro Wild Lion, 17.840 poin pembunuhan. 3. Alora Wild Israel, 14.130 poin pembunuhan. 4. Peter Silverblade, 13.980 poin pembunuhan. 5. Eliezer Evilblade, 9.370 poin pembunuhan. 6. Thomas Wild Cheveo, 8.790 poin pembunuhan. 7. Alaric Greenblade, 6.220 poin pembunuhan. 8. Mia Evilblade, 5.000 poin pembunuhan. 9. Anton Fireblade, 4.900 poin pembunuhan. 10. Charlie Wild Violent, 4.500 poin pembunuhan. 11. Brain Evilblade, 4.200 poin pembunuhan. 12. 100. Giovanni Willesen, 1.100. Peringkat ini cukup mengejutkan semua orang karena Pangeran Peter, yang menjadi favorit untuk tempat pertama, masih berada di tempat keempat dan ketiga posisi teratas dipegang oleh 3 suku iblis yang baru muncul dengan nama tengah, liar, yang umum di antara mereka. Meskipun beberapa iblis yang termasuk dalam Marquise atau suku bangsawan tingkat bawah tidak tahu apa yang dilambangkan oleh nama tengah, liar, ini, namun, mereka yang berasal dari suku iblis bergelar adipati tahu bahwa nama tengah lebar ini melambangkan suku alam. Ini benar-benar mengejutkan mereka karena orang-orang ini selalu dipandang rendah oleh mereka karena mereka hidup di alam liar dan pegunungan,
tetapi sekarang mereka telah mengambil alih 53 posisi 100 teratas dalam peringkat 100 teratas dan ini membuat semua iblis dari daratan utama malu dan marah. Mereka bahkan membentuk kelompok pemburu khusus untuk memburu suku-suku liar ini, tetapi yang membuat mereka ngeri, orang-orang itu seperti hantu di alam liar, dan mereka dapat dengan mudah memusnahkan mereka dengan taktik mereka. Ini membuat banyak iblis berdarah panas takut pada suku-suku alam ini, dan beberapa dari mereka bahkan melarikan diri saat mereka melihat seseorang dari suku-suku liar ini. Adapun Earl Pedang yang bangkit, dia benar-benar dilupakan karena menghilang, dan hanya Thomas dan Peter yang selalu mencari namanya. 10 hari berlalu, di dalam aula tahta yang megah, Raja Iblis Pedang sedang duduk di tahta emasnya, dan ada seorang lelaki tua setinggi 1 meter yang tampak seperti kucing kecil di hadapan Raja Iblis yang menjulang tinggi. Lelaki tua kecil ini berkulit coklat dan telinga panjang yang runcing serta hidung bulat yang memanjang, tetapi matanya tidak seperti iblis, melainkan seperti manusia, dengan bola mata putih, iris coklat tua, dan pupil gelap yang merupakan pemandangan yang sangat langka di ras iblis. Lelaki tua kecil ini mengenakan jubah putih sederhana saat dia berlutut tepat di depan Raja Iblis Pedang dengan ekspresi yang sangat hormat di wajahnya yang keriput. Orang kecil ini berasal dari ras troll bumi, yang merupakan ras penakluk iblis dan di bawah kendali langsung klan Iblis Pedang, sama seperti ras naga darah di bawah klan Iblis Kabut. Hanya suku gelar raja yang memenuhi syarat untuk mengendalikan ras-ras perbudakan ini. Ras troll bumi adalah subspesies dari ras kurcaci besi, ras terkuat ketujuh di Golden Skyworld, dan pemilik benua ketujuh, benua jantung besi. Troll bumi tidak pandai bertarung, tetapi mereka sangat kuat dalam hal kecepatan atau melacak seseorang dan menemukan mineral tanah jauh di dalam tanah. Hal ini memberi ras troll bumi kualifikasi untuk melayani di bawah suku Raja Iblis dan memiliki status tinggi di wilayah pedang meskipun mereka hanyalah ras pelayan. Bahkan Adipati Iblis tidak akan mudah menyinggung mereka. Blade Demon King berkata dengan suara berat dengan sedikit rasa tidak percaya, "Brandon, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini tidak mungkin. Pertama, peluang lahirnya Beast King di antara monster iblis hampir nol, dan semua monster yang memiliki potensi seperti itu berada di bawah suku penjinak iblis atau sudah lama terbunuh. Terakhir, peluang lahirnya harta karun jahat di pegunungan bayangan bahkan lebih kecil daripada kelahiran Beast King karena kau tahu lingkungan seperti itu tidak akan tersisa untuk kita manfaatkan. Tetap saja, karena kau mengalami fenomena ini sendiri, pergilah beritahu Aura dan Craig untuk menyelidikinya tanpa mengganggu anak-anak muda." Blade Demon King tentu saja berbicara tentang awan hukuman surgawi yang dipicu oleh HFLC sebulan yang lalu. Tapi dia masih tidak akan mempercayainya sepenuhnya karena itu terlalu sulit dipercaya karena dia telah menjelajahi seluruh pegunungan bayangan sendiri untuk pelatihan dan tahu tempat itu di punggung tangannya. Tetapi Brandon tetaplah salah satu ajudannya yang paling terpercaya yang tidak bisa berbohong kepadanya bahkan jika dia ingin, jadi dia mengirim 2 utusan pedang untuk menyelidikinya karena dia memiliki situasi terkait Mist Domain yang harus dia tangani sendiri di dalam sebuah gua di wilayah inti dari pegunungan bayangan. S membuka matanya sambil mengerang kesakitan pada saat ini ketika kenangan sebelum kehilangan kesadaran membanjiri. Rasa dingin yang dingin mengalir di tulang belakangnya hanya dengan memikirkan rasa sakit yang mematikan dari jiwanya yang terkoyak. Dia berkata melalui gigi terkatup, "Sistem bajingan, bisakah kau memperingatkanku sebelumnya jika kau ingin membunuhku lain kali?" Anehnya, rasa sakit dari kepalanya memudar sementara dia bisa merasakan kembali ke dirinya yang sebelumnya. Pada saat ini, suara sistem bergema di benaknya. Sama dengan. Proses ikatan kehidupan Provence dan penyembuhan jiwa sejati telah berhasil diselesaikan. Host telah berhasil menjadi pemilik harta karun asal jiwa abadi tidak lengkap. Karena hanya menjadi komponen inti dari harta karun asal abadi, kompas langsung takdir surgawi tidak memiliki semua fungsi aslinya. Bahasa Indonesia sekarang akan tumbuh bersama tuan rumah dengan cara yang paling menonjol bagi tuan rumah dan membuka fungsi acak. Sistem telah membuat kolom status baru di panel status tuan rumah tempat tuan rumah dapat menemukan skema peningkatan untuk harta karun asal abadi yang baru lahir, belum lengkap dan dapat melengkapinya dengan bahan dan TP yang diperlukan. Sama dengan. S terkejut ketika mendengar pemberitahuan tiba-tiba ini, tetapi itu bukanlah akhir dari semuanya. Sama dengan.
Tolong beri nama harta karun asal jiwa abadi yang baru lahir, belum lengkap. Sama dengan. S mengerutkan kening dan memeriksa jiwanya yang sebenarnya sebelum mengatakan apapun. Dia bingung saat melihat perubahan dalam jiwanya yang sebenarnya, tidak hanya jiwanya yang sepenuhnya berubah, tetapi jarum kompas dekagram sekarang melayang tepat di atas inti jiwa oranyenya dan berputar bersamanya. Lebih jauh lagi, 5 titik kompas putih sekarang berwarna biru tua dan cakram perak di tengahnya juga berubah menjadi warna biru tua, sementara simbol emas sekarang berwarna hitam. Tetapi simbol hitam dengan titik kompas hitam sekarang bersinar dalam cahaya keemasan gelap, sementara 9 lainnya benar-benar tidak aktif. Yang terpenting, seluruh jarum kompas dekagram sekarang lengkap tanpa ada yang pecah atau rusak. S langsung tahu ini adalah hasil kerja sistem dan mengapa itu disebut jarum kompas hidup takdir surgawi, harta karun yang baru lahir dan belum lengkap. Lebih jauh, dia juga menduga bahwa sistem itu bahkan dapat memperbaiki dan mungkin membuat harta karun asal abadi selama itu mau, tetapi dia hanya tersenyum kecut ketika dia memikirkan bahan-bahan surgawi yang dibutuhkan untuk itu. Itu hanya mungkin karena dia telah menemukan komponen inti dari harta karun itu, atau dia mungkin juga melupakan harta karun yang belum lengkap ini juga. Pada saat ini, suara lembut seorang anak bergema di dalam jiwanya yang sebenarnya dan benar-benar membuatnya tercengang. Eternal Master, S langsung tahu siapa pemilik suara ini, meskipun suaranya tidak setua sebelumnya. Dia tidak akan pernah melupakan suara yang dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian yang gila itu. Dia berkata dengan ragu, apakah kamu roh harta karun dari Heavenly Faith Life Campus? Roh harta karun itu menjawab dengan tegas, ya dan tidak, Eternal Master. Meskipun aku adalah inti roh harta karun yang sama, aku bukan lagi roh harta karun Heavenly Faith Life Campus. Aku dianugerahi kehidupan baru oleh Eternal Master, jadi tolong sebutkan namaku. S terkejut karena ini sejalan dengan penjelasan sistem. Dia bertanya lagi, jadi, kamu tidak bisa lagi menemukan harta karun. Ini adalah alasan utama dia menginginkan harta karun ini dan bahkan menahan rasa sakit karena jiwanya terbelah. Jika fungsi ini juga hilang, dia akan sangat marah, dan ini juga berarti sistem telah menipunya. Setelah kehancuran tubuhku sebelumnya, aku hanya bisa menyelidiki takdir untuk menemukan beberapa harta karun rendahan dengan mengorbankan umur inangku. Namun, sekarang setelah aku terlahir kembali, aku tidak hanya memiliki fungsi yang sama, tetapi itu hanya bagian dari kemampuan titik kompas pertamaku. Roh harta karun itu menjawab dengan jujur dengan suara kekanak-kanakannya. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan ketika dia mendengar ini, dan jantungnya berdebar kencang ketika dia mengetahui ini hanya fungsi dari satu kemampuan. Itu masih belum lengkap, tetapi sudah memiliki fungsi seperti itu, yang hanya merupakan bagian dari kemampuan tunggalnya. Bagaimana jika itu adalah harta karun yang lengkap? Bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan? Tetapi saat berikutnya dia bertanya dengan ketidakpastian, kamu mengatakan rentang hidup dan takdir, tentang apa ini? Apakah kamu membutuhkan rentang hidupku untuk menggunakan kemampuan ini juga? Tidak, Master Abadi adalah pemilik sejatiku, dan aku akan dihancurkan saat Master Abadi meninggal, jadi aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti Master Abadi. Mengenai takdir, aku tidak dapat menjawab pertanyaan Master Abadi karena aku dibatasi. Aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa aku adalah harta karun asal abadi takdir yang dapat mengubah takdir, kata roh harta karun itu. Mata S menyipit, meskipun dia tahu takdir adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diubah, dan konsep yang benar-benar luar biasa, tetap saja dia sangat terkejut bahwa harta ini dapat mengubahnya. Ini juga menjelaskan mengapa harta ini tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan, tetapi apa yang dimilikinya sudah jauh lebih kuat dari apapun. Dia bertanya, siapa yang membatasi kamu? Aku tidak tahu, tetapi setelah aku bangun, aku memiliki batasan-batasan ini yang dikenakan padaku, tetapi itu tidak akan menyakitiku dengan cara apapun, itu hanya akan menghentikanku dari menjawab beberapa pertanyaanmu yang akan menyakitimu, atau kamu tidak siap untuk jawabannya. Batasan-batasan ini hanya dapat dihapus, karena Master Abadi tumbuh semakin kuat. S mengutuk saat dia mendengar ini. Sial, aku tahu siapa yang menempatkan batasan-batasan sialan itu. S berhenti berbicara dengan roh harta karun untuk saat ini dan bertanya dengan tegas, sistem, mengapa kau harus membatasi roh harta karun dan mengapa kau tidak ingin aku tahu tentang takdir? Tuan rumah belum siap,
dan itu hanya akan menghalangi jalan tuan rumah. Beberapa hal hanya dapat diketahui dengan kekuatan, atau mereka mungkin menjadi benih malapetaka, seperti karma. Sistem hanya dapat mengatakan ini, semakin banyak tuan rumah tahu tentang takdir, semakin banyak karma yang akan kau tanggung, dan itu akan memperkuat hukuman surgawi tuan rumah berkali-kali lipat, yang tidak direkomendasikan oleh sistem. Sekarang apa-apaan ini, karma? Ekspresi S mendung, tetapi sistem tidak membalasnya lagi, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan pasrah. Baiklah, kau menang. Mengenai nama harta karun yang baru lahir ini, sekarang ia akan tumbuh bersamaku dan berubah sesuai dengan jalan yang kulalui. Mari kita beri nama, Kompas Takdir Pencuri Abadi. S tiba-tiba teringat nama ini, saat dia memikirkan nama sistem dan merasa nama itu sangat cocok untuk harta karun asal abadi milik pencuri di masa depan. Sama dengan. Nama telah berhasil dicantumkan pada harta karun asal abadi, belum lengkap. Silakan buka status untuk keterangan lebih lanjut. Sama dengan. S segera membuka harta karun asal abadi yang baru muncul di panel statusnya. Sama dengan. Harta karun asal abadi. Nama, Kompas Takdir Pencuri Abadi. Tipe, Jiwa Takdir. Kelas saat ini, kelas 3, dapat ditingkatkan. Kelas 4 di alam kultivasi jiwa keempat, inti jiwa merah. Status, tidak lengkap, 10% lengkap. Kemampuan, 1. Kemampuan berikutnya terbuka pada penyelesaian harta karun 20%. Skema penyelesaian, 1 tersedia. Untuk mencapai penyelesaian 20%, bahan yang diperlukan. 1. Emas jiwa, 9 kg, tidak lengkap. 2. Inti binatang naga petir, tidak lengkap. 3. Rumput ilusi, berusia 10.000 tahun, tidak lengkap. 4. Platina merah, 1 kg, tidak lengkap. 5. Inti iblis bermata 1, tidak lengkap. 6. Segmen ruang waktu, tidak lengkap. 7. 500 juta poin jiwa. 8. 100 juta poin pencuri. Sama dengan. Ekspresi S berubah pucat, belum lagi menemukan 6 material pertama itu, dia bahkan belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Seseorang harus tahu dalam ensiklopedia struktural Myriad Runik dasar ada jutaan material yang dapat ditemukan di Mortal Sky Heaven, tetapi dia tidak melihat satu pun dari hal-hal ini di dalamnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas, aku terlalu serakah di sini. Aku baru saja mendapatkan Kompas Takdir Pencuri Abadi, dan sekarang aku berpikir untuk menyelesaikannya tanpa mengetahui kemampuan pertamanya. Terlalu serakah. Suara roh harta karun itu bergema di benaknya saat ini yang dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih, Guru Abadi, karena telah menganugerahkan nama ini kepadaku. Aku tidak akan mengecewakanmu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang bahan-bahan itu. Aku akan dapat merasakannya selama mereka muncul. S mengangkat alis saat dia bertanya, kamu dapat melihat panel ini di depanku. Ya. Aku dapat melihat semua yang kamu lihat dan panel di depanmu ini seperti kemampuan pertamaku yang hanya dapat dilihat olehmu atau harta karun asal abadi yang terikat dengan kehidupan asalmu. Roh harta karun itu menjawab dengan jelas. S dengan cepat bertanya, kemampuan pertamamu seperti panel ini. Berarti sesuatu yang dapat divisualisasikan. Katakan padaku apa kemampuanmu. Roh harta karun itu dengan cepat menjawab. Kemampuan titik kompas pertamaku disebut peta nasib hidup. Guru Abadi dapat melihat peta nasib hidup di sekitarmu tanpa khawatir terdeteksi oleh siapapun. Tetapi jangkauannya terhubung langsung dengan indera jiwamu. Artinya, Anda hanya dapat melihat benda-benda dalam radius 500 m di sekitar Anda, dan akan terus bertambah seiring dengan indera jiwa Anda.